Dialah wanita jalang ini. Kakak laki-lakiku terus-menerus mendambakannya, ingin memilikinya. Tetapi akhirnya mati karena dia. Ayah, bagaimana kalau kita lakukan ini? Kita ambil wanita ini, masukkan dia ke dalam peti mati, dan kuburkan dia bersama kakak laki-lakiku. Bagaimana menurut ayah? Bagus. Tidak. Putra yang baik. Biarkan aku keluar. Biarkan aku keluar. Anakku. Balas dendammu sekarang bisa terlaksana. Musnahkan mereka hingga ke akar dan putuskan garis keturunan mereka. Anjing tua Shao, waktumu untuk mati telah tiba. Pasukan 10.000 naga. Ini adalah Tuan Bayangan Darat. Mungkinkah Anda adalah Komandan Naga? Kakak Shan, tolong aku. Komandan Naga sialan apa? Kau bocah, sebenarnya kau ini siapa? Beraninya kau membuat masalah di sini. Apa kau bosan hidup? Enyah dari sini sekarang juga. Jangan-jangan bunuh aku. Aku adalah patriark keluarga Shao. Jika kau membunuhku, semua kepala keluarga Tiandu akan bergabung. Untuk berurusan denganmu, bawa dia pergi. Akulah yang punya mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Aku akan segera meninggalkan Tiandu. Segera. Pasukan 10.000 naga, dengarkan perintahku. Jangan tunjukkan belas kasihan pada keluarga Xiao, bunuh mereka semua. Dan kamu hari ini, aku akan membunuhmu secara pribadi dengan tanganku sendiri. Kau. Jenderal Naganona baik-baik saja. Rumah sakit. Jenderal Naga, jamuan penyambutan sudah siap. Perintahkan penjaga di gerbang untuk memverifikasi identitas para tamu. Siapapun yang berani datang tanpa diundang akan dibawa ke penjara langit tanpa terkecuali. Siap, Tuan. Yun Er. Kakak Shan, kamu baik-baik saja? Tentu saja aku baik-baik saja. Kamu harus istirahat yang baik. Jangan khawatirkan aku. Apa yang kukatakan terakhir kali hanyalah kemarahan. Kamu tidak akan menyalahkanku, kan? Bagaimana mungkin aku menyalahkanmu, gadis bodoh? Syukurlah, sekarang semuanya sudah berlalu. Kakak Shan, aku sangat merindukanmu. Aku juga. Oh benar. Besok. Ikutlah denganku ke perjamuan selamat datang. Aku sudah diundang untuk hadir. Kamar Suyon. Waktunya habis. Yun Er, panggil ibu dan ayah. Ayo pergi. Aula perjamuan. Ini menarik. Mereka benar-benar berani datang. Tempat yang mulia seperti ini bukanlah tempat bagi orang sepertimu untuk datang. Ini adalah perjamuan Marsekal Naga yang agung. Hanya teman-teman tingkat atas yang hadir. Cepat dan ingat. Kau. Apa maksudmu kau? Apakah kata-kataku tidak berguna sekarang? Cepat dan ingat. Enya. Ya Longshan mengundang kami ke sini. Maafkan aku. Kami pergi. Itu lucu sekali. Bagaimana mungkin keluarga Su kita menghasilkan hal bodoh sepertimu? Kau. Tempat sekelas ini jelas bukan untuk orang sepertimu. Untuk dimasuki. Aku memberitahumu. Jika kau tahu yang terbaik untukmu, cepat dan ingat. Sayang, ayo cepat masuk. Jangan biarkan keluarga ini memengaruhi kita. Ayo pergi. Sekumpulan orang miskin yang menyedihkan dan celaka. Ayah, mereka tidak bisa masuk. Kualifikasimu telah dicabut. Lindung kepala petugas. Dilarang masuk. Apel, kau pasti salah. Mustahil. Ini dikirimkan secara pribadi oleh Tuan Bayangan Darat. Aku menasihatimu untuk dengan jujur dan patuh. Biarkan kami masuk. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal. Apa kau tidak mengerti ucapan manusia? Sudah kubilang kualifikasimu telah dicabut. Apa kau memaksaku untuk bertindak? Bagaimanapun juga aku adalah teman Marsekal Nagamu yang agung. Apa kau tahu bahwa melakukan ini sangat bodoh? Persetan denganmu. Pergi.
Kau benar-benar mengatakannya. Tidak bisa masuk. Sekarang giliran kita untuk masuk. Apa kau tidak takut mati? Bahkan Jia Hao tidak bisa masuk. Bisakah kita masuk? Tepat sekali. Bisakah kita benar-benar masuk? Kita bahkan tidak punya kualifikasi untuk memasuki perjamuan. Yun Er, bukankah kamu bilang bahwa kamu akan memberiku satu kesempatan? Bagaimana kita akan tahu jika kita tidak mencoba? Ayo pergi. Baiklah, aku mempercayaimu. Silakan masuk semuanya. Kalian adalah tamu Komandan Naga yang paling terhormat. Apa hakmu? Kalian boleh masuk. Kamu yang meminjam kekuasaan dan mengaku sebagai teman Komandan Naga. Apakah kamu punya kualifikasi? Kau Kapten Liu ini, mengapa ini terjadi? wanita jalang. Kau, Tuan Long dan yang lainnya, adalah tamu terhormat perjamuan ini. Beraninya kau keluar dan menghina mereka. Apa maksudmu? Apa kau tuli dan tidak bisa mendengar dengan jelas? Para penjaga, bawa beberapa orang ini dan lemparkan mereka ke penjara langit. Siap, Tuan. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Jangan khawatir. Kita masuk secara sah. Sama sekali tidak ada masalah. Lalu bagaimana dengan Jia Hao? Dekret kekaisaran yang dia pegang palsu. Dan dia dengan berani berada di pintu masuk. Mengganggu ketertiban. Perilaku picik semacam ini. Siapa yang bisa mentolerirnya? Jadi begitu. Ching Kuan. Aku lihat semua orang yang datang hari ini, tampaknya membawa hadiah. Hanya kita yang tidak menyiapkan apapun. Ini, Ibu dan ayah. Yun Er. Kamu tidak perlu khawatir. Komandan Naga tidak akan peduli tentang formalitas umum ini. Tapi terlepas dia peduli atau tidak, ini adalah etika keluarga Su kita. Lihat, ternyata ada orang yang tidak membawa hadiah. itu benar. Mereka pasti tidak mengerti aturannya. Mungkin mereka bahkan tidak menganggap Komandan Naga di mata mereka. Perkenalkan, aku Bayangan Darah. Aku telah bertempur di perbatasan selama bertahun-tahun. Saat ini aku menjabat sebagai pelindung kiri Panglima Naga. Apa latar belakang Komandan Naga ini? Seorang master seperti Tuan Bayangan Darat hanya bisa menjadi bawahannya. Kita seharusnya menyiapkan hadiah. Bagaimana jika mereka tahu bahwa kita tidak menghormati mereka? Tuan Bayangan Darat, bolehkah saya bertanya, kapan Komandan Naga akan tiba? Panglima Naga telah memberikan perintah. Setibanya di Tiandu, seseorang harus menjadi naga tersembunyi di jurang. Aku akan memimpin jamuan hari ini atas namanya. Niat kalian. Dia akan melihat semuanya secara pribadi. Mungkinkah Komandan Naga ada di sini di antara kita? Qi Tianzhu mempersembahkan kepada Komandan Naga sepasang persik emas keabadian. Keluarga Duan dari Tiandu mempersembahkan kepada Komandan Naga sebuah kaligrafi dan lukisan karya Wu Daozi. Sekumpulan katak dalam tempurung. Keluar dari sini. Panglima Naga sangat kaya raya. Dan kalian menawarkan barang-barang rendahan seperti ini. Apakah kalian menghina Panglima Naga? Tidak, sama sekali tidak. Tuan Bayangan Darah, mohon redakan amarahmu. Kami salah. Kami tahu kami salah. Apakah ada yang tidak memberikan hadiah barusan? Ayah, kesempatan ada di sini, cepat angkat tanganmu. Yun Er, kamu harus mengangkat tanganmu. Percayalah padaku. Bagus sekali. Hanya keluarga Su adalah teman sejati Panglima Naga. Aku mengingat kalian. Aku yakin Panglima Naga juga akan memperhatikan. Dengan hormat menyambut kemenangan Panglima Naga. Jamuan hari ini tidak memiliki hierarki. Silakan nikmati nyanyian dan tarian sepuas hati kalian. Komandan Naga yang perkasa. Kakak Shan, semua ini terasa seperti mimpi. Dalam sekejap kita telah menjadi keluarga besar di Tiandu. Dan kita juga mendapat dukungan Tuan Bayangan Darah. Bagaimana menurutmu? Kenapa kita tidak pergi bersulang padanya? Oke, aku akan mengikuti petunjukmu. Ayo kita pergi ke sana. Yun Er, kesempatan besar ini. Apa yang masih kau lakukan di sini? Cepat ikut aku untuk menemui tamu-tamu terhormat. Tamu-tamu terhormat dari keluarga-keluarga kuat Tiandu. Semuanya berkumpul di sini. Ini adalah kesempatan besar untuk meningkatkan bisnis keluarga kita. Ibu, aku masih harus. Cepatlah,
Kalau begitu aku akan menemui para tamu dulu. Kamu bantu aku pergi bersulang pada Tuan Bayangan Darah. Silakan sampai jumpa nanti. Pergi. Kamu terlihat benar-benar cantik hari ini. Ikutlah denganku. Aku punya hadiah untukmu. Ruang makan pribadi. Apa yang akan kamu berikan padaku? Tuanku, apakah Anda masih ingat? Sudah berapa tahun saya berada di sisi Anda? Sudah beberapa tahun. Dulu kamu masih seorang gadis muda. Ya, aku bergabung dengan pasukan 10.000 naga saat berusia 15 tahun. Saya telah berada di sisi Anda selama bertahun-tahun ini. Anda mengajari saya banyak hal. Di luar, saya adalah pelindung kiri yang mulia tertinggi. Tetapi ketika saya bersama Anda, saya selalu menjadi gadis kecil yang sama seperti dulu. Kenapa kamu tiba-tiba membicarakan ini? Kami telah bertempur di perbatasan selama bertahun-tahun. Tentu saja kita perlu saling mengandalkan. Tuanku, saya sudah lama menyukai Anda. Saya tahu bahwa Anda dan Nona Su adalah kekasih masa kecil. Aku tak pernah berniat bersaing memperebutkan apapun. Saya hanya ingin membalas budi Anda dengan layak. Tolong terima saya. Bayangan darah. Bayangan darah. Tenanglah. Aku sudah punya Yun Er sekarang. Aku sama sekali tidak bisa melakukan apapun yang akan mengkhianatinya. Apakah Anda benar-benar begitu tidak bersedia untuk menerima saya? Selama bertahun-tahun ini, aku selalu menganggapmu sebagai adik perempuanku. Kamu adalah orang yang paling aku percaya. Apakah kamu masih ingat foto ini? Aku selalu memanggilmu bayangan darah. Tapi aku sudah lama melupakan nama aslimu. Liu Zuiying. Foto itu milikmu. Saya tidak menyangka Anda masih menyimpannya. Terima kasih, Kakak. Longzhan, apakah Yun Er bersamamu? Tidak, kenapa? Kami sedang menjamu tamu terhormat. Kami memintanya mengambil segelas anggur. Dalam sekejap mata, dia menghilang. Apa? Yun Er hilang. Apakah sesuatu terjadi pada Nona Su? Mobilisasi semua personal. Cari setiap jengkal tanam sampai kamu menemukannya. Ya, Tang Xiaotian, tuan muda tertua dari keluarga Tang. Siapa dia? Tak kusangka Tiandu secantik ini. Suyun, putri dari keluarga Su. Aturan lama yang sama, pingsankan dia. Dan kirimkan dia padaku. Ya. Komandan Naga, setelah penyelidikan, itu Tang Xiaotian, pengusaha kaya dari luar kota di perjamuan itu. Dia menculik dan membawa Nona pergi. Di mana lokasinya? Perusahaan Tang, kami akan segera bersiap. Maju dengan kecepatan penuh. Ya, cepat. Perusahaan Tang. Komandan Naga, situasinya tidak baik. Memang benar. Para penjaga di luar, bahkan seekor lalat pun tidak bisa melewatinya. Bagaimana kalau aku memimpin tim untuk masuk paksa? Cukup, kau dan aku akan membagi menjadi 2 kelompok. Kamu bertanggung jawab untuk menyelinap, masuk secara diam-diam, dan mengurus pengawasan. Aku akan pergi menyelamatkan Yun Er. Sesuai perintah Anda. Harap sangat berhati-hati, Tuan. Berteriaklah. Teruslah berteriaklah. Semakin keras kau berteriak, semakin bahagia aku. Berteriaklah. Sayangku, aku telah memberimu Qin Hehuan-san. Aku satu-satunya di dunia yang memiliki penawarnya. Jika kau tidak bersikap baik, aku akan membunuhmu lebih dulu. Apakah kau mengerti? Ruang pengawasan. Akhirnya menemukannya. Bajingan-bajingan itu ternyata ada di atap.
translated and narrated by M Media. Bayangan darah. Retas sistem pengawasan di sini. Kecantikan kecil sosokmu benar-benar menakjubkan. Sudah lama sekali sejak seorang pria menyentuhmu. Jangan sentuh aku, pergi, tolong. Berhenti. Kau berani menyentuh wanitaku, kau mencari mati. Aku adalah patriark keluarga Tan di Tiandu. Beraninya kau menyentuhku. Aku baru saja menyentuh istrimu, bukan? Aku bisa saja membayarmu. Jika kau berani mengucapkan sepatah kata pun lagi, percaya atau tidak akan kuhancurkan keluarga Tangmu, binasa sepenuhnya. Berhentilah berpura-pura. Bukankah kau hanya menunggu dibeli mahal? Aku lihat kau membunuh begitu banyak penjagaku. Jadi kau pasti punya keahlian. Bagaimana kalau begini? Bergabunglah dengan faksi saya. Dan aku akan memberimu 100.000 setiap bulan. Bukankah itu cukup murah hati? Kakak Sandia meracuniku. Di mana penawarnya? Itu adalah obat penyembuh suci keluarga Tangku. Kau ingin menggunakannya untuknya. Hayalan. Tang Xiaotian, ini adalah buku besar perusahaan Anda. Ini berisi semua bukti kegiatan ilegal dan kejahatan Anda. Jika Anda tidak menyerahkan penawarnya hari ini, akan kukirim kau ke Kementerian Kehakiman untuk dieksekusi. Kalian semua, siapa sebenarnya kau? Kau tidak pantas tahu. Tepatnya di mana penawarnya? Itu ada di lemari itu. Pergi dan ambil sendiri. Bayangan darah. Bayangan darah. Kalian berdua hama, aku akan membunuh kalian. Bayangan darah. Komandan naga penawarnya ada di sini. Bayangan darah. Kamu harus bertahan. Kita telah melewati setiap badai yang bisa dibayangkan. Aku benar-benar tidak akan membiarkanmu mati. Saya bersedia mati untuk Anda. Jangan bicara omong kosong. Bayangan darah. Baisu, cepat datang dan bantu cepat. Kamar rumah sakit. Baisu tabib ilahi. Gunakan darah naga sejati untuk menyelamatkanku. Aku The film mengerti. was translated Dia lebih dari and sekadar narrated bawahanmu. by M Media. Dia telah mengikutiku selama bertahun-tahun. Dia telah menyelamatkanku berkali-kali di medan perang. Bagaimana kabar Yun Er? Tak kusangka keluarga Tan punya obat suci penyembuh. Sumsum Gyokunlun. Setelah meminum obat ini, bahkan penyakit paling mematikan bisa disembuhkan. Kalau begitu terima kasih banyak. Komandan Naga. Aku punya permintaan. Aku ingin tahu apakah kau. Bicaralah dengan bebas. Tuan Kota Tiandu adalah teman lamaku. Saat ini dia menderita penyakit parah. Ku dengar 9 nagaki sejati yang kau kembangkan dapat menghidupkan kembali orang mati. Aku memohon padamu untuk menyelamatkannya. Kamu bisa bawa aku menemuinya. Terima kasih Komandan Naga, silakan ikuti aku. Tuan Muda Shol, aku sudah melakukan yang terbaik. Tuan Muda Su Putra Wali Kota. Penyakit Tuan Kota Direktur Su Dokter. tidak dapat disembuhkan. Apa katamu? Tidak dapat disembuhkan. Aku pikir keterampilan medismu benar-benar kurang. Omong kosong. Aku telah mempraktikkan pengobatan selama puluhan tahun. Beraninya kau meragukanku. Hari ini, aku akan menunjukkan kemampuanku padamu. Zhou Sembiang Tuan Kota. Jarum ini seharusnya dimasukkan ke titik akupuntur Tianji. Apakah tekniknya diajarkan oleh seorang murid? Jarum ini seharusnya diputar dan diangkat dengan lembut. Nak, sebaiknya kau diam. Aku memberitahumu. Jika kamu tidak berhenti sekarang, kamu akan membunuhnya.
Nak, perhatikan baik-baik. Satu jarum ini pasti akan membuatmu tunduk. Dia hidup. Dia benar-benar hidup. Detak jantungnya telah kembali normal sepenuhnya. Tuan Su, kau benar-benar seorang tabib Dio di era ini. Tak bisa kubalas kebaikan menyelamatkan ayahku. Terimalah hormat ini dari Shaw, Tuan Muda Shaw. Mohon cepat bangkit. Nah, apa yang harus kau katakan sekarang? 3, 2, 1. Ayah, apa yang sebenarnya terjadi? Tuan Kota Shaw menderita kerusakan jantung akibat aliran ki dan darah terbalik. Jika dia tidak segera diobati, dia akan mati karena tubuhnya meledak. The film was Direktur Zu translated berhenti di and situ. narrated Tuan Muda by Shaw, M ini Media. tidak ada hubungannya denganku. Jika terjadi sesuatu pada ayahku hari ini, kau bajingan tua. Kau akan ikut turun dan dikubur bersamanya. Ya, itu dia. Itu pasti dia. Ketika aku memasukkan jarum barusan, dia berdiri di sebelahku, mengganggu konsentrasiku. Itu membuatku salah memasukkan jarum. Dialah yang membunuh Tuan Kota. Dukun, berhenti memfitnah orang lain. Komandan Naga sudah memperingatkanmu. Penusukan jarumnya salah. Kaulah yang membunuh Tuan Kota Shaw. Siapa yang bisa menyelamatkan ayahku? Aku akan memberinya 10.000 liang emas. Aku bisa menyelamatkannya. Yakinlah. Serahkan padaku. Ayah, ini tidak mungkin. Ini benar-benar mustahil. Ini adalah pemulihan sementara. Kau bajingan, beraninya kau bicara omong kosong. Pengawal, seret dia keluar. Tuan Muda Shaw? Tidak. Akulah yang menyembuhkan Tuan Kota. Dia hanya mendapat manfaat karena aku. Tuan Muda Shaw, Tuan Muda Shaw. Tuan Tua, bagaimana perasaan Anda? Dokter Dewa. Hebat. Aku belum pernah merasa senyaman ini sebelumnya. Itu bagus, saya akan permisi sekarang. Dokter Dewa. Anda menyelamatkan saya. Apakah Anda menolak semua hadiah? Pak Tua Shaw, lihatlah baik-baik. Ini tidak lain adalah Marsekal Naga. Marsekal Naga, jika aku menyinggung Anda barusan, mohon maafkan aku. Tidak perlu melakukan ini. Cepat bangun. Saya juga datang atas permintaan dari tabib Dewa Bai. Jika tidak ada hal lain, saya akan permisi sekarang. Marsekal Naga. Kebaikan besar hari ini. Aku pasti akan membalasnya di masa depan. Marsekal Naga baru saja tiba di Tiandu. Dia belum memiliki aset apapun. Bukankah keluargamu memiliki perusahaan farmasi? Kenapa tidak memberikannya kepada Marsekal Naga sebagai hadiah selamat? Baiklah Marsekal Naga. Aku akan segera menyerahkannya. Aku harap Anda tidak akan menolak. Rumah Longshan. Yun Er, kamu sudah bangun. Kak Shan, aku di mana? Jangan takut, ini rumahku. Kamu tidak sadarkan diri selama beberapa hari dan malam. Dokter menyarankan membawamu pulang untuk pemulihan. Senang sekali melihatmu saat aku bangun. Kak Shan, aku sangat merindukanmu. Bisakah kamu tidak pergi? Aku tidak akan pergi. Seseorang menghadiahiku sebuah perusahaan. Mulai sekarang, kita akan mengelolanya dengan baik. Aku akan tinggal di Tiandu secara permanen dan selalu berada di sisimu. Seusah. Halo. Bagaimana dengan reuni kelas besok? Bagaimana dengan Han Ganceng? Aku tidak pernah menyetujuinya sejak awal. Keluargaku memaksaku. Ada apa? Reuni kelas. Aku merasa aneh tentang itu. Kenapa kamu tidak ikut denganku? Baiklah, apapun yang kamu The film katakan. was translated Oh ya, and perusahaan farmasi itu. narrated by M Media. Aku sudah mentransfer kepemilikannya atas namamu. Mulai sekarang,
Dengan tabib Dawa Bei dan Tuan Kota melindungimu, kamu akan segera menjadi nyonya kecil yang kaya. Terima kasih. Aku tahu kamu mengamankan semua ini untukku. Tapi yakinlah, aku pasti akan mengelolanya dengan baik. Ya, kamu harus mengelolanya dengan baik. Tapi sebelum itu, bukankah seharusnya kita lebih dulu mengurus keluarga kecil kita sendiri? Dasar kau nakal. Kamar hotel pribadi. Mengadakan reuni kelas saat ini. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan Han Gancheng? Mari kita masuk dulu. Mengapa kamu baru saja tiba? Kenapa kalian semua ada di sini? Bukankah kami tahu tentang pendirian perusahaan Anda? Tuan Muda Han secara khusus menginstruksikan kami untuk merayakannya untuk Anda. Betapa benar-benar perhatian. Silakan duduk. Suyan, Liu Fu teman sekelas Suyan. bukankah kau bertunangan dengan Tuan Muda Han? Bagaimana kamu bisa bersama pria tak bermoral ini? Liu Fu pertunangan itu diatur oleh keluargaku. Aku sendiri tidak pernah menyetujuinya. Itu adalah kebebasanku. Siapa yang kubawa ke sini? Kamu benar-benar harus meningkatkan standarmu. Demi pria tak bermoral semacam ini, kamu menolak pertunangan Tuan Muda Han. Jaga bicaramu. Kita sudah lama tidak bertemu. Mari kita semua bersulang bersama. Anggurku. Ini adalah Lafite tahun 1982. Orang biasa tidak bisa meminum ini. Kita sudah lama tidak bertemu. Mari kita bersulang untuk semuanya. Yun Er baru saja pulih dari penyakit serius. Dia tidak bisa minum alkohol sekarang. Aku akan meminum gelas ini untuknya. Siapa kamu berani minum untuknya? Apakah kamu tahu betapa mahalnya anggur ini? Apakah kamu pantas? Lupakan saja Liu Fu. Suyon sedang tidak enak badan dan tidak bisa minum. Tidak bisakah kamu mengerti bahasa yang sederhana? Aku bilang Suyon harus meminum anggur ini. Tuan Long, Anda akhirnya tiba. Tuan Kota secara khusus menginstruksikan kami untuk memperlakukan Anda dengan baik. Ini disediakan untuk Anda oleh tempat kami, anggur merah kering Margox Agung. Anggur merah kering Margox Agung bernilai jutaan. Ini jauh lebih berharga daripada Lafite. Ini satu-satunya botol anggur terkenal di seluruh Tiandu. Apa sebenarnya latar belakang orang ini? Ya, siapa tahu anggur ini palsu. Tuan Liu, Anda tidak boleh berbicara sembarangan. Ini adalah hotel bintang 7 di Tiandu. Bagaimana mungkin ada anggur palsu? Kita harus mencicipinya dulu baru tahu. Kami sangat ingin membiarkanmu mencicipinya. Tapi sayangnya, kamu tidak pantas minum anggur ini. Lupakan saja Yun Er. Mari kita pergi. The film was translated and narrated by M. Lobi hotel. Han Gancheng, Tuan Muda keluarga Han di Tiandu. Tuan Muda Han, itu semua karena Suyun tidak tahu mana yang baik untuknya. Bahkan sebelum Anda tiba dia. Bodoh, lihat apa yang telah kamu lakukan. Bukankah aku melihat mereka bersikap tidak pantas? Dan aku hanya mengkhawatirkanmu. Apakah semua detail sudah diselidiki secara menyeluruh? Mereka telah diselidiki secara menyeluruh. Orang ini bernama Longshan. Dia belum lama berada di Tiandu. Dia telah menyinggung cukup banyak orang. Berani menantangku Han Gancheng. Akan kubuat Longshan dan keluarga Su binasa bersama. Apakah hadiah ucapan selamat sudah siap? Mereka sudah siap. Dijamin akan memuaskan Pak Tua. Begitu Pak Tua memberi perintah, kurasa Suyun tidak akan berani mengucapkan sepatah kata pun. Ayo pergi. Di jalan. Halo Ibu, apakah Anda melihat Tuan Muda Han? Hari ini adalah ulang tahun kakek. Bawa Tuan Muda Han kembali untuk makan bersama kami. Tapi, begitu saja. Ada apa? Hari ini adalah ulang tahun kakek. Kenapa tidak pulang dan makan denganku? Ulang tahun kakek. Tapi aku belum menyiapkan hadiah ulang tahun. Apa yang disukai kakekmu? Dia tidak punya kesukaan tertentu. Dia biasanya cukup tertarik pada barang antik. Baiklah. Aku mengerti. Akan kusuruh orang membelinya, jangan khawatir. Jangan habiskan terlalu banyak uang, sulit mendapatkannya. Jangan khawatir, aku punya caraku sendiri. Ruang makan pribadi. Ayah, apakah ayah suka pakaian ini? Bagus. Kakek. Aku datang untuk mendoakanmu panjang umur. Gadis telah kata berperasaan.
Kau masih ingat cara untuk kembali? Suyun, Tuan Mudahan sudah lama menunggumu. Mengapa kamu baru saja tiba? Dan kamu, apa yang kamu lakukan lari ke sini? Yun-al, apakah ini pacarmu? Yun-al, kamu tiba-tiba menghilang. Kamu belum kawin lari dengannya kan? Suyun, kau bukan anak kecil lagi. Jangan main-main seperti ini lagi. Pikirkan sebelum bertindak. Hari ini di depan Tuan Mudahan. Jelaskan dirimu dengan jelas. Hari ini adalah perayaan ulang tahun Tuan Tua. Aku menyiapkan sepasang tongkat Rui Gil untukmu. Semoga beruntung dan panjang umur setinggi gunung. Luar biasa. Persembahkanlah. Menakjubkan. Aku ingin tahu apakah Tuan Tua menyukainya. Aku menyukainya. Yun-al, lalu hadiah apa yang kau dan pria ini siapkan? Hadiah kami akan segera tiba. Kamu sama sekali belum menyiapkan apa-apa kan? Apakah kau sengaja bilang itu untuk mengulur waktu? Suyun, hari ini adalah ulang tahun akbar kakak. Di hari sepenting ini, kamu bahkan tidak menyiapkan hadiah. Itu benar-benar keterlaluan. Kalau kau tanya aku, seleranya dalam memilih pria masih kurang. Jika pria ini mampu, apakah kau masih khawatir tak punya hadiah? Yun-al, kami semua melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Dengarkan aku. Setelah selesai makan ini, patuhlah kembali bersama Tuan Mudahan, agar kamu tidak tertipu oleh sembarang orang. Kalian semua. Tuan Kota tiba. Sepertinya keluarga kita tak punya banyak hubungan dengannya. Mengapa harus bertanya? Tidakkah kau lihat Tuan Mudahan ada di sini? Tuan Kota Show pasti menyusul tepat setelahnya. Tepat sekali. Tuan Kota Show. Kudengar Pak Tua biasanya menyukai artefak budaya dan barang antik. Aku Shao mempersembahkan satu mutiara bercahaya Laut Timur. Semoga Pak Tua panjang umur dan beruntung selalu. Hebat. Ini adalah harta langka. Aku merasa tidak pantas menerima hadiah seperti itu. Terima kasih Tuan Kota Show. Tidak perlu sungkan. Aku hanya dipercaya oleh Tuan Longshan untuk datang dan memberi ucapan selamat ulang tahun. Longzang, bagaimana mungkin dia bisa membujuk Tuan Kota sendiri untuk datang dan memberikan hadiah? Sebenarnya siapa dia? Apa yang dilakukan keluarga Su baru-baru ini? Kudengar Suyun, setelah meninggalkan keluarga Su, memulai sebuah perusahaan farmasi. Bisnisnya sedang berkembang pesat. Aku dengar saudari-saudari Su tidak akur. Kakak perempuannya Su Yan, bisakah dia hanya melihatnya memonopoli segalanya? Aku mengerti sekarang. Aku akan segera memberitahu Su Yan. Karena ulang tahun sudah dirayakan dan hadiah sudah diserahkan, kami akan permisi sekarang, jika tidak ada hal lain. Berhenti. Mengapa kamu bersikap sombong? Aku menyuruh seseorang menyelidikimu. Kamu tidak lebih dari sampah yang bergantung pada keluarga Su untuk hidup. Apakah kamu pikir menemukan Tuan Kota, mengantarkan dua manik-manik rusat membuatmu terkesan? Aku memberitahumu, menghancurkanmu lebih mudah daripada menghancurkan seekor semut. Tunggu saja. Kamu cukup tinggi. Tapi di mataku, kamu seperti bayi raksasa. Sampai jumpa lagi. Kamu. Tuan Mudahan, Ruang tamu. bagaimana kabarmu belakangan ini? Kamu si cantik kecil. Apakah kamu merindukanku akhir-akhir ini? Hentikan. Kau memintaku datang ke sini. Sebenarnya ada masalah apa? Adikmu Suyun. Tahukah kamu dia mendirikan perusahaan farmasi? Wanita jalang itu sangat melukai keluarga. Apakah kau tahu tentang obat yang baru-baru ini mereka buat terkenal? Aku tahu pil keharuman dingin kan? Dikatakan bahwa adikmu Suyun mengembangkannya bersama tabib dewa itu Baisu. Ada apa dengan itu? Dokter Dewa, dia hanya pencuri tak tahu malu. Dia sama sekali tidak layak disebut. Apa yang terjadi? Ngomong-ngomong, ini adalah kemalangan bagi keluarga kita. Pil keharuman dingin adalah resep rahasia keluarga Su. Tetapi Su Yun mencuri formulanya. Sekarang dia telah mengkhianati keluarga Su. Dan bersama sampah itu Longzan. Aku benar-benar tidak pernah menyangka keluarga suku membesarkan orang tak tahu terima kasih.
Jadi itu ceritanya. Karena itu adalah resep rahasia keluarga Sumu. Mengapa kamu tidak memilih untuk bekerja sama denganku sejak awal pengembangan? Kau tidak tahu, tetapi Tuan Tua punya aturan. Itu tidak boleh digunakan kecuali benar-benar diperlukan. Kali ini formula itu dicuri oleh Suyun. Aku benar-benar patah hati Tuan Mudahan. Keluargamu memiliki kekuatan yang sangat besar. Kau harus membantuku. Katakan padaku bagaimana aku bisa membantumu. Keluargamu memiliki pengaruh besar dalam masalah regulasi. Selama perusahaannya bangkrut, formula miliknya itu akan menjadi tidak berguna. Pada saat itu, Suyun si kecil itu, bukankah dia akan sepenuhnya di bawah kendali kita? Setelah aku mengambil formula darinya, aku akan menelanjanginya dan mengirimnya ke rumah besarmu. Bagaimana menurutmu tentang ini? Baiklah, kalau begitu masalah ini sudah beres. Lihat bagaimana aku akan menyejet dan menyelidikinya. Idiot! Kalian bisa saling mencabik-cabik. Rumah sakit. Ini sebenarnya. Ini jarum keseimbangan langit biduk besar. Komandan Naga, bisakah Anda melakukan teknik jarum keseimbangan langit biduk besar? Ya, karena kita berhasil menyelamatkan Yun E kali ini. Kamu telah memberikan jasa yang besar. Hadiah mengikuti jasa. Teknik rahasia ini. Aku akan mewariskannya kepadamu. Serius, Komandan Naga benar-benar bersedia untuk mengajariku jarum keseimbangan langit biduk besar. Apa susahnya itu? Namun kamu harus tetap berada di sisi bayangan darah. Sampai dia bangun, bagaimana? Tidak masalah. Ini adalah buku panduan rahasia itu. Aku mendapatkannya selama kampanyeku di perbatasan. Simpanlah baik-baik. Ini seperti yang diharapkan dari salinan unik teknik rahasia. Ini sungguh luar biasa. Saya berterima kasih atas instruksinya. Mulai sekarang saya bersumpah setia kepada Komandan Naga. Bayangan darah. Kamu telah menderita. Aku tidak akan pergi. Ruang tamu Suyun. Ibu dan ayah aku tidak mau pergi menemani Gu Daorong. Tidak menemaninya. Tidak menemaninya, baiklah. Perusahaanmu masih berutang 5 juta kepada keluarga Su. Serahkan. 5 juta. Rekening perusahaan kita bahkan tidak punya 1 juta. Dari mana aku harus mendapatkan 5 juta? Jangan bilang aku tidak membantumu. Tuan muda Gu berkata. Selama Suyun bersedia pergi dan menemaninya. 5 juta ini sama sekali bukan masalah. Sebelum besok malam. Entah, segera bayar kembali 5 juta ini. Atau, biarkan Suyun pergi menemani Tuan Muda Gu. Ibu dan ayah aku tidak mau pergi menemani Gu Daorong. Hatiku hanya milik Longshan. Mengenai uangnya, bisakah kita mencari solusi bersama? Jangan khawatir, ibu dan ayah tidak akan melakukan itu. Itu 5 juta. Di mana kita akan mendapatkan 5 juta itu? Apakah kamu benar-benar percaya pengaruh Longzang lebih besar daripada Tuan Muda Gu? Bagaimana itu mungkin? Kekuatan keluarga Gu tersebar di seluruh Tiandu. Jika mereka tidak pindah ke ibu kota. Pada perjamuan penyambutan malam itu, keluarga Gu pasti akan mencuri perhatian. Longshan hanyalah anak miskin. Kemampuan apa yang mungkin dia miliki? Menurut pendapatku, sebaiknya kita ikut saja alurnya. Pertama, pingsankan Suyun. Lalu kirim dia ke Tuan Muda Gu. Setelah perbuatan itu selesai, aku yakin mereka berdua akan berpisah. Baiklah, ini satu-satunya cara. Bagaimanapun jangan khawatir tentang itu. Kamar Suyun. Itu hanya sekadar 5 juta. Aku bisa mengatasinya dengan mudah. Tunggu saja untuk mengambil uangnya. Suami, kalau begitu pulanglah lebih awal. Nak, ayo minum air sebelum tidur. Terima kasih, Ibu. Bantuan. Berhenti apa yang kamu lakukan. Hanya mencoba masuk ke dalam. Kebetulan kamu tidak mengenali kartu ini kan? Setiap hari orang-orang membawa beberapa kartu tak berguna mencoba masuk ke Ban Huaki kami. Dengan penampilanmu yang miskin, apakah kamu bahkan layak masuk Ban Huaki tingkat atas Tiandu kami?
Keributan apa ini? Manajer Shan, manajer Ban Huaki. Jika pelanggan tidak tahu, mereka akan mengira ini adalah pasar sayur. Manajer Xiang, anak ini memegang kartu usang dan berpikir dia bisa langsung masuk. Kukira siapa? Ternyata Tuan Muda Long kita. Tuan Muda Agung, silakan masuk. Masuk, kenapa dia harus masuk? Keluarga Long hanyalah keluarga kecil yang tidak penting. Kenapa kau takut padanya? Jadi dia hanya orang miskin. Tidak heran seluruh tubuhnya berbau kemiskinan. Nona, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Selama kamu melayaniku dengan antusias, depositku yang besar ini, slip deposit itu akan menjadi milikmu. Sungguh sombong. Aku sangat takut. Kau masih berpikir kau Tuan Muda Long. Sekarang, kau hanyalah seorang pemakan tak berguna. Hak apa yang kau miliki untuk berbicara denganku? Kamu yakin tidak akan menerima tawaran ini? Di kartu lusuh milikmu itu, jika kau bisa mengeluarkan beberapa ratus yuan itu sudah bagus. Bagaimana kamu tahu aku tidak punya uang? Jangan kira aku tidak tahu. Bagaimana situasimu saat ini? Kau sepenuhnya bergantung pada Su Yun dari keluarga Su. Bank kami. Jumlah setoran minimum juga 10 juta. Di kartu lusuh milikmu itu, mungkinkah ada 10 juta? Kamu menolak menerima bantuan. Jangan menyesal nanti. Membuatku menyesal. Kenapa kau tidak berhenti pamer? Manajer lihat, dia pergi ke ban di seberang jalan. Biarkan dia pergi saja. Apakah kita benar-benar kekurangan beberapa ratus yuannya? Ban Naga Suci. Halo Tuan, ada yang bisa saya bantu? Ambil semua uang di kartu ini, dan tarik semuanya. Baiklah. Cek saldo. Apa yang terjadi di sini? Ini? Satuan puluhan, ratusan, ribuan, puluh ribuan. Ratusan ribu. Jutaan, puluh jutaan, ratusan jutaan. 100 miliar. Dan ini adalah Ban Huaki, kartu hitam tertinggi. Saya akan mencari Presiden Liu. Tuan Long, Liu, Direktur Bank Naga Suci. saya mohon maaf karena membuat Anda menunggu. Anda bisa memanggil saya Liu kecil saja. Xiao Liu, benarkah? Ya, Aku sangat membutuhkan uang. Pertama, bantu aku menarik 10 juta. oke, tidak masalah. Cepat pergi dan tarik uang untuk Tuan Long. Ya, Pak. Tuan Long, ini adalah milik Ban Naga Suci kami. Kartu hitam tertinggi diproses khusus untuk Anda. Saat ini, hanya ada 3 kartu di seluruh dunia. Baiklah, aku tidak perlu mengatakan omong kosong lagi. Aku sedang terburu-buru. Kirimkan uang ini ke rumahku secepat mungkin. Ya, ya. Sungguh keberuntungan yang baik. Klin yang begitu hebat. Jika dia pergi ke sebelah, kerugian bagi kita akan sangat besar. Presiden, tamu terhormat ini, saya melihat dia keluar dari bank sebelah. Kalau The begitu, film was bank sebelah translated pasti meremehkan and orang narrated dan by gagal M. menerimanya Media. dengan baik. Tidak mungkin. Saya harus mengejek mereka sedikit. Jangan biarkan mereka menghabiskan hari di depanku. Bertingkah begitu sombong. Halo yang tua. Pernahkah Anda melihat slip setoran 100 miliar? Saya baru saja kedatangan klien besar. Dan langsung menyetor 100 miliar. Hanya keberuntungan, hanya keberuntungan. Tapi yang tua Anda masih berhati mulia. Klien sebaik itu, Anda membiarkan kami mendapatkannya. Ban Huaki. Sampah, kalian semua sampah. Apa gunanya kalian bagiku? Yang Tianqi, Direktur Bank Huaki. Kalian bahkan tidak bisa mempertahankan satu orang pun. Manajer yang aku juga mendengar tentang itu. Tapi pemodal itu, aku sama sekali tidak melihatnya. Kalian bahkan tidak bisa membedakan antara orang baik dan orang jahat. Kualifikasi apa yang masih kalian miliki? Untuk menjadi manajer ini, beritahu dia, siapa nama tamu terhormat itu? Nama tamu terhormat itu adalah Long Zhan. Apa? Long Zhan adalah orang yang menyetor 100 miliar pemodal itu. Efektif, segera kau dipecat. Aku akan memberitahu setiap ban di Tiandu, dan membuat mereka memblacklistmu sepenuhnya. Manajer yang, apakah kau salah? Long Zhan sampah itu, bagaimana mungkin dia bisa menghasilkan 100 miliar? Bodoh keras kepala, masih meremehkan orang lain. Satpam, usir dia dari sini. Manajer yang, aku salah. Tolong maafkan aku kali ini saja. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Kantor pusat sudah menyalahkan saya. Jika saya mempertahankanmu, bisakah saya tetap menjadi manajer ban? Keluar. Istri aku kembali. Ayah, ibu di mana Yun Er? Long Zhan, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Apakah kau pikir kau masih layak untuk Yun Er kami sekarang? Setelah perjamuan penyambutan malam itu, reputasi Yun Er
telah melambung tinggi. Seorang pewaris yatim piatu dari keluarga Lon. Apakah kamu layak berdiri di sampingnya? Ayah, apakah ayah lupa? Justru karena aku ada di sana malam itu, sehingga kamu bisa masuk dan memungkinkan semua tokoh kuat di Tiandu menghargaimu. Jadi kenapa? Itu masih tidak mengubah fakta bahwa kau adalah orang miskin. Sekarang, Yun-ar berutang 5 juta kepada perusahaan pusat. Kau bahkan tidak bisa membantunya. Dan kau masih bilang kau layak untuknya. Apa sebenarnya yang kamu lakukan pada Yun-er? Bicaralah. Kenapa kau bertingkah begitu agresif di sini? Jika kau punya nyali, pergilah bersikap agresif di depan Tuan Muda Gu. Tuan Muda Gu. Gu dorongkan. Bayangan darah, segera bantu aku. Cari tahu di mana Gu Daorong berada. Jika dia punya niat buruk pada wanitaku, aku akan mengambil nyawa anjingnya. Aku memperingatkanmu. Jika sesuatu terjadi pada Yun-er, kamu juga tidak akan bisa lari dari tanggung jawab. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimanapun juga Longshan memiliki beberapa keterampilan. Bagaimana jika dia membalas dan membunuh kita? Aku tidak percaya dia berani. Dialah sendiri yang tidak layak untuk Yun-ar kami. Bukan kami yang memaksa mereka putus. Jika dia punya The kemampuan, film was apakah kita perlu translated melakukan ini? and narrated by M Media. Kamar hotel. Benar-benar layak menjadi kecantikan nomor 1 di Tiandu. Gu Daorong, tuan muda keluarga Gu di Tiandu. Sosok yang lembut ini benar-benar menggoda. Lepaskan aku, apa yang kamu lakukan? Meronta. Semakin kamu meronta, semakin aku bersemangat. Menjauh dariku. Jika kamu berani menyentuhku, suamiku tidak akan membiarkanmu lolos. Sampah itu datang hari ini. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Bahkan jika dia ada di sini hari ini, dia hanya bisa menonton dengan patuh. Bagaimana aku menghadapinya? Berhenti. Sampang. Kau merusak kesenanganku lagi. Dasar bajingan. Kamu baik-baik saja. Kak Shan, aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Gadis bodoh, bagaimana mungkin? Sialan. Longshan, kau berani memukulku. Aku memukulmu karena aku memukulmu. Apakah aku perlu memilih waktu? Kau mencari mati. Ayo kita pergi. Aku pasti tidak akan melepaskanmu. Baiklah. Kalau begitu aku akan menunggu. Uang itu sudah dikirim 5 juta. Ambil sebanyak yang kamu mau. Cukup cepat, Suyun. Begitu cepat, kau membuat Tuan Muda Gu nyaman. Apakah kamu membiusku? Kau bisa makan apapun yang kau mau, tapi kau tidak boleh berbicara sembarangan. Orang yang membiusmu adalah ibumu sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganku. Ibu, kenapa kamu membiusku? Dan mengirimku ke Tuan Muda Gu? Apa? Sebagai putri dari keluarga Su. Berbagi beban keluarga Su. Bukankah itu yang seharusnya kau lakukan? Kedengarannya bagus. Mengapa kamu tidak melepaskannya saja? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Uang yang kau utang pada perusahaan utama, apa hubungannya denganku? Aku sudah menyelidiki semuanya dengan jelas. Jelas itu adalah perusahaan utama yang berutang 5 juta kepada Tuan Muda Gu dan tidak bisa membayarnya. Itu tidak ada hubungannya dengan kita kan? Bukankah Tuan Muda dia sangat kaya? Itu hanya sekadar 5 juta. Mengapa kamu tidak langsung membayarnya saja? Apa kau pikir aku tidak mampu membelinya? Hanya saja dana kami baru-baru ini mengalami sedikit masalah dengan perputaran itu saja. Kalau tidak, aku akan menghancurkanmu dengan uang. Jika kamu tidak menyebutkannya, aku hampir lupa. Tuan Muda Jia menjatuhkan 10 juta, tetapi dia bahkan tidak bisa masuk ke pintu. Perjamuan selamat datang. Kamu pasti menderita kerugian besar sekarang kan? Ambil 5 juta itu dan inya. Hak apa yang kau miliki untuk menyentuh uang ini? Yun-ar menukarnya dengan Tuan Muda Gu, menggunakan dirinya sendiri. Uang ini jelas ditarik olehku dari Bank Naga Suci dan dikirimkan oleh seseorang. Tidakkah kau lihat dirimu sekarang? Dalam keadaan seperti apa kau berada? Kau sendiri makan sumber daya Yun-ar, dan kau masih berani bicara. Kau mengambil uang ini. Longshan, 2 kotak uang ini, kami sudah menghitungnya. Jumlahnya tepat 10 juta. Dan itu sesuai dengan jumlah yang Tuan Muda Gu sebutkan. Bagaimana kau mampu menghasilkan 10 juta ini? 10 juta. Ibu ayah kita tidak boleh menggunakan uang ini. Jangan sampai kita memberi Gu Daorong pengaruh terhadap kita. Kita akan mencari cara lain untuk menangani uang itu. Kalau begitu aku ingin lihat ide brilian apa yang kau miliki. Bahkan jika kau menghitung semua aset keluargamu, itu hanya berjumlah 700.000. Kurasa kau seharusnya tidak menolak uang ini. Bahkan jika kau menjual semua yang kau miliki, kau tetap tidak akan bisa mengumpulkan 5 juta. Yun-er, uang ini jelas milik kita. Mengapa kita tidak boleh menggunakannya? Longshan,
Aku tahu kamu ingin membantuku. Tapi uang ini jelas dikirim oleh Gu Daorong. Dengarkan aku kali ini. Kita tidak akan menggunakannya, oke? Baiklah, bukankah itu hanya 5 juta? Villa keluarga Longku. Bernilai 5 juta lebih dari cukup. Itu benar-benar lucu. 5 juta. Aku ragu ada yang mau membelinya seharga 500 yuan. Hanya kau-kau yang tidak berguna masih berpegangan pada rumah riotmu itu. Siapa bilang 5 juta? Itu tertulis di kontrak berdasarkan bunga semalam. Kau harus membayar kembali 8 juta hari ini. 8 juta bunga macam apa itu? Tingkat bunga rentenir. Juga tidak seseram ini. Karena kau menandatangani kontrak. Kau harus memenuhi persyaratan perjanjian. Tapi uang ini tidak pernah kita utang sejak awal. Kenapa kita yang harus membayarnya kembali? Kalau begitu kau harus bertanya pada ayah baikmu. Nah, ayah menandatangani kontrak itu. Itu untuk perputaran bisnis saat itu. Cukup, bukankah itu hanya 8 juta? Aku akan membayarnya. Long Zon, kebiasaanmu menyombongkan diri ini masih belum berubah. 8 juta kau akan membayarnya. Dengan apa yang kau miliki, bisakah kau mengeluarkan bahkan beberapa koin receh? Aku sudah terlalu sering melihat yang seperti ini. Kau tahu, semakin seseorang kekurangan sesuatu, semakin mereka mencoba berpura-pura menjadi sesuatu. Itu adalah kelemahan umum orang miskin. Ya, sama seperti ketika kamu mengklaim bahwa kamu dan Komandan Naga adalah saudara angkat. Apakah wajahmu masih sakit ketika kamu mengingat kejadian itu sekarang? Mengapa kau berpura-pura? Jika kau punya nyali, keluarkan 8 juta. Jika aku mengeluarkan 8 juta, apa yang akan kamu katakan? Jika kau bisa menghasilkan 8 juta, aku akan merangkak keluar dari sini dengan lututku. Hari ini benar-benar hari yang baik. Untuk menyaksikan sendiri Tuan Muda Jia merangkak keluar dari sini, sungguh tontonan. Ini adalah milik Bank Naga Suci, Black Gold The Supreme film was Chart. Hanya ada 3 di seluruh translated and dunia. narrated by M Media. Kalau ingin menyombong, pilih yang bisa dipercaya. Kartu Black Gold tertinggi. Kau harus periksa. Apakah kartu Black Gold itu benar-benar ada? Nah, biar aku mencerahkanmu. Di seluruh dunia hanya ada kartu hitam atau kartu emas. Dari mana datangnya kartu emas hitam ini? Siapa yang membuat ini? Jangan bilang keluargamu membuatnya sendiri. Bank langit dan bumi macam apa ini? Aku menasihatimu. Bicara adalah bicara. Berhenti bercanda tentang keluargaku. Aku akan bercanda tentang itu, jadi kenapa? Jika kau berani, keluarkan 8 juta. Manajer Liu, segera bawa 8 juta sekarang juga, dan menyerahkannya kepada keluarga Su. Tuan Lo, ini 8 juta yang Anda minta. Semuanya sudah siap. Kau melakukannya dengan sangat baik. Terima kasih atas bantuanmu, Liu kecil. Itu adalah tugasku. Baiklah, jika tidak ada lagi yang Anda butuhkan, kami akan pamit sekarang. Tidak perlu mengantarku. Kesabaranku terbatas. Ini 8 juta. Ambil uangnya dan dinya. Longzan, kau punya nyali. Ayo pergi. Tunggu. Kau bilang kau akan merangkak keluar Tuan Muda Jia. Baik. Kau tunggu saja aku. Jika aku harus merangkak, aku akan merangkak. Longzan. Dulu itu semua salah ibu. Ibu tidak tahu kau sebenarnya punya uang sebanyak itu. Longshan, semua uang yang kau miliki ini, bagaimana kau mendapatkannya? Karena seorang rekan seperjuangan memperkenalkanku, aku jadi mengenal manajer Liu. Jadi manajer Liu meminjamiku 8 juta. Dipinjamkan. Aku sudah tahu. Bagaimana mungkin dia punya uang sebanyak itu? Dia benar-benar tidak berguna. Sekarang, kita berutang 8 juta lagi. Ini benar-benar menambah kegagalan di atas kegagalan. Ibu, bagaimana ibu bisa mengatakan itu? Jika Longshan tidak membantu barusan, kita tidak akan bisa membayar uang ini sama sekali. Lihat dirimu kau, makhluk pengkhianat. Jika kau mengikuti Tuan Muda Gu lebih awal, 10 juta ini sudah lama menjadi milik kita. Ibu, aku tidak mungkin mengikuti Tuan Muda Gu. Longshan adalah satu-satunya di hatiku. Isti, terima kasih. Atap Suyon. Bayangan darah. Segera atur pesanan 1 miliar untuk perusahaan istriku. The film was translated Kamar and Suyon. narrated by M Media. Bukankah kita sudah menyelesaikan masalahnya?
Kenapa kau masih tidak senang? Jika perusahaan tidak kesulitan dengan operasional dan tidak menandatangani kontrak besar, kita tidak akan membutuhkanmu untuk meminjam 8 juta ini. Tidak apa-apa, kita tidak perlu membayar kembali 8 juta itu. Bagaimana mungkin? Itu uang manajer Bank Naga Suci. Kamu pasti sudah melalui banyak kesulitan untuk meminjamnya. Aku harus membantumu membayar kembali uang ini. Sesegera mungkin. Aku harus membantumu membayar kembali uang ini. Aku harus rajin menarik investasi dan mendapat uang untuk melunasi utangmu. Jangan macam-macam. Dengan itu kau sudah menghemat uangku. Mungkin pesanan besar sudah dalam perjalanan. Pesanan besar tidak mudah didapatkan. Datang mencari kita. Kita harus pergi mencari mereka sendiri. Kantor Surya. Wanita ini, dengan biaya berapapun, aku harus mengamankan. Pesanan 1 miliar. Benarkah kau akan memberikannya kepada kami? Tentu saja, pesanan ini mutlak membutuhkan Presiden Su. Tapi kontraknya menyatakan, kamu tidak hanya tidak akan mendapat untung, tapi kamu bahkan mungkin mengalami kerugian besar. Mengapa Anda membuat kesepakatan seperti itu? Tentu saja itu karena kecantikan Presiden Su. Terakhir kali aku terlalu ceroboh. Jika aku masih punya kesempatan untuk menerima kebaikanmu, aku bersedia membayar harga berapapun. Presiden Gu, tolong bersikaplah. Sepertinya Presiden Su tidak berniat memilihku. Saya minta maaf Presiden Gu. Saya adalah wanita yang sudah menikah. Meskipun saya sangat ingin bekerja sama dengan Anda mengenai pesanan 1 miliar ini. Tetapi saya tidak bisa menerimanya. Silakan pergi. Presiden Su, jangan terlalu cepat menolakku. 1 miliar bukanlah jumlah yang kecil. Bagi perusahaan Anda, ini daya ungkit untuk memungkinkanmu menyusup ke jajaran 5 grup besar Tiandu. Selain itu, apa masalahnya punya suami? Aku secara khusus menyukai mereka yang sudah bersuami. Renyahlah. Saya tidak mau pesanan ini lagi. Kau tak bisa bilang tak mau. Kau sebaiknya bersikap masuk akal. Lagi pula jika kau keluar untuk menjual diri, 1 miliar seharusnya cukup bukan? Lepaskan saya. Kau bajingan. Kau bajingan kau lagi. Hari ini, aku akan pastikan kau tak akan punya anak. Beraninya kau memukulku. Ayahku pasti tidak akan melepaskanmu. Hari ini lupakan tentang ayahmu. Bahkan jika sang penguasa sendiri datang, aku tetap akan melumpuhkanmu. Ayah, jika ayah tidak segera datang, putramu akan dipukuli sampai mati. Kau baik-baik saja. Jika kau punya nyali, jangan pergi. Tunggu sampai ayahku tiba di sini, dan lihat bagaimana dia akan menghadapi kalian semua. Aku ingin lihat siapa sebenarnya yang membesarkan anjing sepertimu. Beraninya kau tidak menghormati ayahku. Ketika ayahku tiba di sini, kau tidak akan bisa menjalankan perusahaan ini lagi. Ayahmu punya kemampuan seperti itu. Siapa sebenarnya dia? Ayahku adalah salah The satu film dari was 5 bangsawan besar translated Huaxia, and Gu narrated Tianxi. by M Media. Jadi itu, Gu Tian si bajingan tua itu, sempurna. Ada sesuatu yang perlu kubicarakan dengannya. Longshan, kita tidak boleh menyinggung Gu Tianxi. Yun Er, jangan khawatir. Jangan takut selama aku di sisimu. Siapa yang berbicara dengan kesombongan seperti itu? Gu Tian si ayat dari Budor. Ayah, bocah ini. Dia hampir menendangku menjadi Kasim. Anak muda, mengapa caramu begitu kejam? Kenapa kau tidak bertanya, perbuatan baik apa yang telah dilakukan putramu yang berharga ini? Tidak peduli apa yang dia lakukan. Dia adalah putraku, putra Gu Tianxi. Anda seharusnya bisa datang menemui saya. Saya bisa menyelesaikan masalah ini untuk Anda. Namun Anda menyerang dengan kekuatan yang begitu besar. Apakah Anda menyatakan perang terhadap keluarga Gu saya? Tepat sekali. Jika dia tidak menggunakan alasan mengantar pesanan dan mencoba melecahkan istriku, aku tidak akan memberinya tendangan itu. Ayah, lihat betapa sombongnya dia. Sampang. Saya menyuruhmu untuk menyampaikan perintah, dan kau malah berhasil menimbulkan masalah seperti ini. Kau tak mampu meraih sukses tapi ahli membuat kegagalan. Ayah, jelas-jelas dia yang menindasku. Mengapa ayah masih memihak orang luar? Cukup. Saya sudah mendisiplinkan putra saya. Sekarang, mari selesaikan perhitungan tendanganmu padanya. Baiklah Gu Tianxi, aku tidak menyangka kau bertindak seperti penguasa. Aku benar-benar melihatmu dari sudut pandang baru. Bicara apa maumu? Entah Anda membiarkan dia menendang balik Anda, atau Anda merapikan istri Anda dan mengirimkannya kepadanya. Bagus, ayah. Gu Tianxi, kau benar-benar punya nyali besar. Apa kau tahu untuk siapa pesanan 1 miliar ini? Seharusnya kau antarkan. Siapa yang menyuruhku bukan urusanmu. Anda hanya seorang putra pemberontak dari keluarga Lon. Saya memberi Anda pilihan. Itu sudah menunjukkan rasa hormat yang besar kepada Anda. Jika ini terjadi sebelumnya, saya ingin keduanya. Ayah, kami ingin keduanya. Diam.
Kau tidak berguna. Gu Tianxi, kau memanfaatkan kekuasaan orang lain dengan cukup mulus. Aku ingin tahu apa yang akan dipikirkan bayangan darah jika dia tahu kau menggunakan namanya untuk menyombongkan diri dan menipu orang, memamerkan kekuasaanmu. Apa yang akan dia pikirkan? Kau benar-benar tahu. Utusan bayangan darat. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Ingat saja, dan kalian berdua masih punya kesempatan untuk hidup. Sungguh lelucon. Aku Gu Tianxi telah mendominasi Huaxia puluhan tahun. Aku selalu memberi kesempatan pada orang lain. Baiklah. Bayangan darah hanya memberimu waktu 3 menit. Cepat kemari dan bersihkan keluarga ini. Kau pikir kau ini siapa? Apakah kau pantas memanggil utusan bayangan darat? Longshan, Anda harus segera pergi. Jika Anda menyinggung keluarga Gu mereka, Anda akan kehilangan nyawa Anda. Hanya trik untuk mengulur waktu. Kalian berdua. Patahkan kakinya dulu baru aku putuskan selanjutnya. Hanya beberapa sampah ini. Mereka bahkan tidak sebanding denganku. Ini keterlaluan. Aku akan melayani kalian. Dewa Perang Bayangan Daral telah tiba. Kami tidak menduga kehadiran penguasa bayangan darat. Kami gagal menyambut Anda dari jauh. Mohon maafkan kami. Saya tidak menyangka penguasa bayangan darat memiliki kecantikan yang sedemikian rupa. Aku akan mendisiplinkan anak kurang ajar ini untukmu. Apakah kau tunduk? Saya tunduk. Jangan khawatir, aku akan mengurus ini. Kembali ke kantor dan tunggu aku dulu. Kalau begitu Anda harus berhati-hati. Pergi cepat. Penguasa bayangan darat. Orang ini tidak hanya tidak menghormati saya dan melukai putra saya dengan parah. Jika dia tidak dihukum berat, saya khawatir akan sulit untuk meyakinkan khalayak. Sejak kapan? Kata-kataku perlu persetujuan bayangan darah. Beraninya kau nama besar penguasa bayangan darat? Apakah sampah sepertimu berani menyebutnya? Penguasa bayangan darat. Orang ini sudah melanggar hukum dan sembrono. Jika dia tidak dihukum berat lagi, bagaimana Tiandu ini akan diurus di masa depan? Melanggar hukum dan sembrono. Jadi kenapa kalau dia bisa berkelahi? Jika kau punya nyali pukul dia juga. Tuan Anda adalah Komandan Naga Gu Tianxi, yang tidak tahu diri berani menghina Raja Dewa. Putranya mengganggu istri Komandan Naga, bagaimana menghadapinya? Apa Anda adalah Komandan Naga? Bawahan Anda gagal mengenali Gunung Tai dan menyinggung Yang Mulia Komandan Naga. Saya mohon Komandan Naga mengampuni hidup saya. Kau barusan bilang aku tak bisa memerintah bayangan darah. Bawahan Anda tidak berani. Kau lagi. Kau baru saja memintaku untuk membuat pilihan. Bawahan Anda pantas mati 10.000 kali. Kau masih tahu kau pantas mati. Aku memintamu untuk mengantar pesanan, dan kau malah melakukan hal seperti ini. Bawahan Anda awalnya mengira itu hanya sebuah perintah. Jadi aku biarkan putraku yang tak berguna menyampaikannya. Saya tidak pernah menyangka dia dikuasai oleh nafsu dan menyimpan pikiran cabul terhadap istri Komandan Naga. Kau gagal mendisiplinkan putramu dengan benar. Bayangan darah kirimku dorong ke perbatasan. Biarkan saudara-saudara di militer mengajarinya bagaimana menjadi orang yang benar. Ya, Ayah. Ayah, saya tidak mau pergi ke tentara, Ayah. Perusahaan. Saudara-saudara, hancurkan itu untukku. Berhenti sekarang juga. Apa yang Anda coba lakukan? Hari ini aku mewakili pasar untuk menyegel propertimu. Ketika kamu merebut wanitaku saat itu, mengapa kamu tidak berpikir hari ini akan tiba? Hari ini tidak peduli siapapun itu. Mereka tidak bisa melindungimu, aku yang bilang. Kau sampah, kau berani melawan. Kau bajingan tak tahu terima kasih. Hari ini aku akan menunjukkan siapa yang berkuasa. Sampah kecil, kau sangat lemah terhadap pukulan. Jika bukan karenamu datang mencari masalah denganku hari ini, aku bahkan tidak akan repot-repot melawanmu. Aku benci seseorang yang diam-diam main-main di Tiandu dan kemudian bergantung pada cabang tinggi tuan kota. Aku memberitahumu, aku Han Gancheng tidak takut padamu. Jika kamu punya nyali, bunuh aku. Keluarga Han tidak akan melepaskanmu. Longshan. Han Gancheng, apakah Anda tidak akan pernah berhenti terus-menerus mencari masalah dengan kami? Jika seekor harimau tidak menunjukkan kekuatannya, kau kira keluarga Sukami mudah dijadikan mangsa? Nona Su, mengapa kamu begitu marah? Kamu adalah wanita Han Gancheng. Saya tidak tertarik pada Anda. Berhentilah menempel pada saya seperti anjing. Nona Su, bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu? Tidak tertarik padaku. Dia tidak berguna. Apa bagusnya dia? Bisakah dia lebih kaya dariku? Jika kedua keluarga kita bergabung, bukankah itu lebih baik? Berhentilah membuat saya jijik. Di sini Han Gancheng. Saya sama sekali tidak kekurangan uang. Jangan gunakan standar Anda untuk membuat saya jijik. Suyun, jangan tidak tahu berterima kasih. Kau tanpa malu mengganggu di sini. Apa sebenarnya maumu?
Segeranya. Kau pikir kau ini siapa? Hanya sampah dari luar kota, dimanfaatkan oleh orang lain. Mereka hanya bermain-main dan kau menganggapnya serius. Jika kau berani berbicara tidak sopan lagi, percaya atau tidak aku akan terus memukulimu. Aku akan meminjamkanmu 10 kali lipat keberanian. Coba sentuh aku lagi. Aku beritahu kau sejak kau bergabung dengan perusahaan. Aku sudah mentoleransimu. Aku tidak menyangka kau tidak akan bertobat dan terus mencari masalah. Aku memperingatkanmu, jika kau berani menghina Suyan sekali lagi, aku akan merontokkan gigimu. Baiklah, permusuhan di antara kita kini telah disegel. Awalnya aku hanya berniat merebut perusahaanmu. Sekarang aku menginginkan nyawamu. Kau tunggu saja. Tidak apa-apa. Tuan Kota Sou keluarga Han terlalu lancang. Urus mereka untukku. Aku Perusahaan. Saudara-saudara hancurkan semuanya. Berhenti. Siapa kau? Apakah aku memprovokasimu? Kau adalah Longshan bukan? Kau bajingan kecil. Aku berharap bisa membunuhmu. Aku bahkan tidak mengenalmu. Apakah aku menyinggungmu? Aku memberitahumu. Liu Bingbing adalah wanitaku. Kau berani tidur dengannya. Kalau begitu aku berani menghancurkanmu. Suyan memberikan obat itu hari itu. Apa hubungannya dengan aku? Kau datang mencari masalah denganku. Aku sudah berurusan dengan jalang itu. Sekarang aku ingin mengambil tulangmu dan menghancurkannya sepotong demi sepotong. Itu cukup sombong. Namun, dua saudara yang kau bawa mungkin tidak cukup untuk melawanku. Apa kau benar-benar berpikir kau adalah petarung hebat? Serang dia. Patahkan satu lengannya, ku beri 500.000. The film was translated and narrated by M Media. Aku tidak menyangka kau cukup pandai berkelahi. Ayo. Jika kau punya nyali, lawan aku 1 lawan 1. Bajingan. Bertingkah seperti anggota triad seperti ini. Tidakkah kau malu menunjukkan wajah Enmu? Jika kau punya kemampuan, bunuh aku. Jika tidak, keluargamuku pasti akan menghancurkanmu menjadi debu. Aku sudah sering mendengar ancaman yang sama. Sebenarnya apa keluargamu itu? Jika kau punya nyali, lepaskan aku. Aku akan menelepon kakakku Tai An untuk bernegosiasi denganmu. Ketika orang tua itu tiba, hidupmu dan asetmu semuanya harus disita. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggu. Aku ingin melihat. Kakekmu akan datang. Apa yang akan dia gunakan untuk mengambil nyawaku? Enya. Kau adalah Longshan. Mutaian kakek dari Musikan. Benar, siapa kau? Aku adalah kakek Musikan. Mengapa kau datang ke sini membuat keributan besar? Apakah kau di sini untuk menyelamatkan muka cucumu? Aku tidak tertarik pada permainan anak-anak. Kekacauan sepele yang dia buat. Aku tidak akan membereskan kekacauan yang dia buat. Lalu mengapa kau datang hari ini? Ku dengar kau memiliki obat bicara. Pil keharuman dingin. Itu benar. Obat itu saat ini sedang dijual oleh perusahaan kami. Bisakah kau menjual formulanya kepadaku? Aku tidak bisa, bapak tua. Ini adalah hasil karya yang dibanggakan oleh seorang temanku. Saat ini aku memiliki perusahaan dalam kemitraan dengannya. Kau tidak mengerti nilainya. Selama kau menyerahkan pil keharuman dingin untuk kujual, aku bisa membuatnya populer di seluruh dunia. Kita bisa menghasilkan banyak uang bersama. Bagaimana menurutmu? Aku sangat menyesal, bapak tua. Aku sudah punya perusahaanku sendiri. Kau masih tidak mengerti betapa kuatnya aku di bidang farmasi. Apapun yang kau inginkan, aku bisa membantumu mendapatkannya. Sebutkan saja hargamu. Aku minta maaf, bapak tua. Silakan pergi. Anak muda, selama 30 tahun terakhir, aku telah mencapai semua yang ingin kulakukan. Terlepas dari cara yang digunakan, kau akan setuju. Kita lihat saja nanti. Halo, kau adalah... Longshan, kau benar-benar punya keberanian yang luar biasa. Beraninya kau menolak kakakku. Sekarang kau adalah musuh nomor 1 keluargamu. Siapa kakekmu? Aku tidak tertarik. Bahkan Raja Langit pun tidak berguna. Tidak berguna. Lalu bagaimana dengan Liu Bingbing? Apakah dia berguna? Apa maksudmu? Wanita yang bersamamu itu. Dia saat ini ada di tanganku. Jika kau ingin menyelamatkannya, datanglah temui aku.
Aku berada di gudang selatan kota. Kau. Halo. Halo. Tuan Kota Show. Aku Longshan. Aku punya masalah. Dan aku butuh bantuanmu. Katakan padaku. Seseorang bernama Musika telah menculik Liu Bingbing. Mereka ada di gudang selatan kota. Aku akan menyelamatkannya. Aku harap kau bisa membantuku. Baiklah, silakan. Serahkan sisanya padaku. The film was translated and narrated Musika. by M Media. Aku di sini, lepaskan dia segera. Jangan mendekat. Cepat dan pergi. Kau benar-benar punya nyalinan. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apakah kau bersedia menjual formula itu kepada kami? Apapun syarat yang kau tetapkan, kami akan setuju. Jawabannya masih sama. Saya tidak tertarik. Jadi kau ingin memutuskan hubungan sepenuhnya, benar kan? Kalau begitu tidak perlu bicara. Saudara-saudara, serang. Longshan, kau akhirnya jatuh ke tanganku. Halo kakak. Apel. Keluargamu. Mutayan. Setelah bertahun-tahun kau masih sangat berbahaya. Perasaan itu sama. Dan kau masih sangat sombong. Biar ku beritahu. Longshan adalah penyelamat hidupku. Kau tidak bisa menyentuhnya, mengerti? Sungguh Lukan. Jangan pikir hanya karena kau puan patah sialan. Aku harus mendengarkanmu. Jangan kau pikir. Aku tidak tahu skema jahat apa yang kau rencanakan. Pil keharuman dingin itu adalah mahakarya Dokter Dewa Baik. Dan jangan berani-beraninya kau bermain curang atau merencanakan skema jahat. Bagaimana jika aku benar-benar bermain curang? Apa yang bisa kau lakukan tentang itu? Apa yang bisa kau lakukan padaku? Aku mungkin tidak bisa. Sebelum aku datang, aku berkomunikasi dengan Lord Bayangan Darah dari pasukan 10.000 naga. Dia memintaku menyampaikan pesan kepadamu. Apa Tuan Bayangan Darah? Apa yang dia katakan? Dia berkata, Tiandu penuh harimau dan naga tersembunyi. Itu bukan tempat yang bisa diprovokasi keluargamu. Kau tidak boleh terlalu sombong dan angkuh. Mustahil. Bagaimana dia bisa tahu? Kau pasti mencoba menipuku lagi. Hentikan angan-angan kosong. Kekuatan pasukan 10.000 naga sangat besar. Itu di luar imajinasimu. Urusan remeh-temehmu. Dia saat ini terlalu malas untuk mengurusinya. Tapi begitu kau melewati batas, kau pasti akan mati. Segera lepaskan orang itu. Mengerti? Kenapa? Kenapa harus melepas mereka hanya karena ucapannya? Dan sebenarnya apa pekerjaan Bayangan Darah? Kau anak durhaka. Jika kau tidak menyebabkan begitu banyak masalah, aku tidak perlu kehilangan muka seperti ini. Tunggu sampai aku pulang, aku akan menghajarmu nanti. Sekarang lepaskan gadis itu segera. Apa kau mendengarku? Baiklah. Aku mengakui kekalahan hari ini. Ayo pergi. Kamu baik-baik saja. Kakak Zan, terima kasih telah menyelamatkanku kali ini. Jika bukan karenamu, aku mungkin akan dipermalukan oleh Musikang. Bajingan itu. Tidak apa-apa, yakinlah. Kamu aman sekarang. Tapi ngomong-ngomong, bagaimana kamu bisa diculik olehnya? Keluargamu sangat kuat. Aku sedang dalam perjalanan pulang kerja ketika Musikang menangkapku. Tujuannya hanyalah untuk membalas dendam padamu. Dulu dia mengejarku. Tapi aku tidak setuju. Kali ini dia menangkapku. Mungkin hanya untuk membalas dendam padaku. Bajingan Musikang itu, sombong dan sewenang-wenang. Dia bahkan lebih buruk daripada Suyang. Aku pasti tidak akan melepaskannya. Jangan khawatir, setelah aku memberitahu Tuan Kota, aku pasti akan membuatnya membayar harganya. Saudara Zan, pernahkah kamu mempertimbangkan mengapa dia menginginkan formulamu? Aku dengar dia bilang kakeknya, Mutayan, sedang melakukan semacam penelitian aneh dan ganjil. Mungkin itu juga untuk meniru efek penyembuhan dari obatku. Aku dengar orang-orang berkata, keluargamu secara agresif mengakuisisi formula obat. Tujuannya adalah untuk mengembangkan virus super yang sangat resisten terhadap obat, untuk mencapai tujuan mengendalikan Tiandu. Pantas saja, aku selalu merasa ada yang tidak beres. Kalau tidak,
Mari kita menyelinap ke markas mereka dan melihat-lihat. Bagus, kita akan lakukan seperti katamu. Ayo pergi. Perusahaan farmasi. Tidak bisa dipercaya, tercatat di sini bahwa Mu Tai'en sebenarnya sedang mengembangkan virus super sendiri untuk tujuan penelitian. Dia bahkan menggunakan subjek hidup untuk eksperimen. Ini benar-benar mengerikan. Mu Tai'en ini. Apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Dia ingin menggunakan virus itu sebagai senjata untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan dan bahkan mengendalikan dunia. Ternyata ada orang seperti ini sekarang. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan dia berhasil dan membiarkannya merajalela. Benar. Mari kita ambil virus ini, larutan induk, sebagai bukti kejahatannya. Kita akan mengekspos mereka ke media. Kita tak boleh membiarkan mereka berbuat jahat lagi. Kita harus mengungkap mereka. Metode orang-orang ini terlalu kejam. Mereka benar-benar tidak manusiawi. Itu terlalu berani barusan. Itu terlalu berbahaya. Maafkan aku. Aku tidak bisa menahan diri saat melihatmu. Aku sudah bilang padamu. Aku adalah pria yang sudah menikah. Jangan lakukan ini lain kali. Maafkan aku. Lupakan saja. Mari kita cari cara untuk melarikan diri dulu. Ayo pergi. Kita akan mencari jalan keluar. Kakak. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Perusahaan kita telah terbongkar. Sekarang semua orang tahu bahwa kita menciptakan super virus. Apa? Apakah penjaga perusahaan tidak berguna? Bawakan aku beritanya, biarkan aku lihat. The film was Omong kosong. translated Siapa and yang menyusup ke narrated perusahaan by kita M Media. dan mencuri larutan stok dan manual data? Tidak perlu menebak, itu pasti Longshan. Longshan itu, aku menyesal telah melepaskannya. Aku tidak menyangka dia begitu tak tahu malu. Dia benar-benar menyusup ke perusahaanku dan mencuri data eksperimenku. Aku akan membunuhnya. Tapi menurut pendapatku, itu bukan hanya Longshan. Siapa lagi? Siapa yang begitu berani? Itu pasti juga dia, si jalang itu. Liu Bingbing. Seharusnya kita membunuhnya saat itu. Sepasang bajingan tak tahu malu. Sekarang setelah eksperimen kita terbongkar, kita jelas tidak bisa melanjutkan. Kerugian yang diakibatkan tidak terhitung. Rencana besar kita juga harus ditunda. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Mengapa kita tidak menangkap Liu Bingbing terlebih dahulu dan menahannya, lalu mengancam Longshan untuk menyerahkan larutan stok eksperimental? Setelah kita mendapatkan data eksperimental, kita akan segera pergi dan pindah ke lokasi lain dan memulai perusahaan baru. Kita hanya bisa melakukan ini sekarang. Masalah ini telah merugikan perusahaan kita terlalu banyak. Sebelum kita pergi, kita harus membuat mereka membayar harganya. Kau pergi sekarang juga dan bawa Liu Bingbing kepadaku. Baiklah, aku akan segera mengumpulkan orang-orang dan pergi menanganinya sekarang. Di bawah gedung perusahaan. Muzikan apa yang sedang kamu coba lakukan sekarang? Jalan, lihat kekacauan yang telah kau buat. Apakah kau membawa Longshan untuk menyelinap ke perusahaan kita dan mencuri data eksperimental kita? Perusahaan seperti milikmu. Semua orang harus menghukum mereka. Aku benci kalian berdua bajingan tak tahu malu. Dengan benar menghancurkan urusan penting keluargaku. Dan sekarang kau berbicara begitu merasa benar sendiri. Benar-benar tak tahu malu. Bawa mereka pergi. Berhenti, semuanya berhenti. Sekelompok pria bau, di siang bolong, menindas wanita lemah. Kemampuan macam apa itu? Baiklah Longshan. Aku memberimu muka berkali-kali. Namun kau malah mencuri data perusahaan kita. Sayang sekali kakekku menghargai bakat. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Selama kau menyerahkan larutan eksperimental asli, aku bisa mengampuni nyawa kalian berdua. Kalian berdua kakek dan cucu tidak ada bedanya. Merasa benar sendiri di depan umum. Tapi tindakan kalian di balik pintu tertutup sangat mengerikan. Hari ini, aku akan memberi kalian pelajaran yang bagus. Serang. Baiklah, aku sudah lama ingin melawanmu. Bingbing, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Mari kita cepat pergi. Pergi. Rumah sakit. Berhenti melawan. Itu hanya kaki bukan. Tidak bisakah kau bersikap seperti laki-laki? Kakak, kau harus membalaskan dendamku. Dia sungguh demi seorang wanita, mematahkan kakiku, menyebabkan aku kehilangan semua muka. Wajah keluargamu kita telah sepenuhnya dihancurkan olehnya. Sekarang aku akhirnya mengerti. Berurusan dengan orang-orang seperti ini, kebijakan damai tidak akan berhasil. Kecuali kita memukulinya hingga tunduk dan takut, dia tidak akan pernah mendengarkanmu. Saya sudah menghabiskan biaya tinggi sebesar 5 juta untuk menyewa ahli dari Divine Hell. Terlepas berhasil atau tidak mengambil laporan eksperimen itu, kedua orang itu harus mati. Ya,
Kedua orang itu harus mati. Saya memberi Longshan kesempatan berkali-kali, tetapi saya tidak pernah menyanggap orang ini. Akan begitu tidak tahu berterima kasih. Kalau begitu jangan salahkan saya karena bersikap kejam. Dia dan jalan itu harus mati. Padahal aku sangat menyukainya saat itu. Namun dia tetap menentangku berkali-kali. Dia harus mati. Aku ingin dia tahu apa yang terjadi jika dia menolak menjadi wanitaku. Baiklah, jangan khawatir. Saya pasti akan menangganinya untuk Anda. Dengarkan saya. Targetnya adalah Longshan dan Liu Binding. Terlepas berhasil atau tidak mengambil laporan eksperimen itu, Pembunuh aura ilahi. kedua orang itu harus mati, mengerti? Mengerti? Sudah waktunya untuk membuktikan nilai Anda. Berangkat sekarang. Bindin apakah masih sakit? Jauh lebih baik Saudara Zan. Itu benar-benar berbahaya hari ini. Aku hampir tidak bisa melihatmu lagi. Jangan pikirkan itu lagi. Ini semua karena musikang itu. Bersikeras membuatmu kesulitan. Lain kali aku melihatnya, aku harus memberinya pelajaran. Saudara Zan, aku sangat takut. Apakah menurutmu dia akan membalas dendam pada kita? Jangan khawatir, aku di sini. Bukankah dia hanya anak orang kaya yang tidak berguna? Panggil saja beberapa preman, dan aku bisa dengan mudah membereskan mereka. Saudara Zan senang sekali ada kamu. Binbing, Aku benar-benar jatuh cinta padamu. Binbing. Jangan seperti itu. Aku adalah pria yang sudah berkeluarga. Aku tahu Saudara Zan. Biarkan aku memelukmu sebentar. Longshan. Serahkan laporan eksperimen dan larutan stok virus. Siapa kamu? Apakah keluargamu yang mengirimmu? Hentikan omong kosong. Kau serahkan atau tidak? Kamu salah. Lebih baik jadi giok hancur daripada genteng utuh. Perusahaan keluargamu sama sekali tidak punya hati nurani. Bahkan jika aku mati, kamu bisa lupakan untuk mendapatkan laporan ini. Untuk bisa menyelinap ke keluargamu, aku sama sekali tidak meragukan keberanianmu. Tapi apakah kau benar-benar tidak peduli pada wanita cantik di sampingmu ini dan memikirkannya? Dia masih sangat muda. Bukankah sayang jika dia mati di sini? Untuk bisa mati di samping Saudara Zan, aku bersedia. Mencuri laporan eksperimen adalah ideku, dan akulah yang merilisnya ke media. Jika kamu ingin menangkap seseorang, tangkap aku. Jangan kira hanya karena kau pakai jubah hitam dan memegang pisau militer, kamu bisa The berasumsi film was sebagai pemenang. translated and narrated Bisakah by kamu M membunuhku? Media. Kalau begitu aku akan membunuhmu duluan. Saudara Zan, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, Bingbing. Cari kesempatan untuk melarikan diri duluan nanti. Pergi cari tuan kota mengate. Saudara Zan, mari kita pergi bersama. Tidak. Dengarkan aku. Aku takut aku tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Pembunuh ini sangat kuat. Pergi cari tuan kota untuk datang dan menyelamatkan kita. Cepat pergi. Tuan Kota Yu, tolong. Aku mohon padamu, selamatkan Longshan. Apa yang terjadi? Ada apa ini? Kami baru saja berada di perusahaan, ketika tiba-tiba seorang pembunuh berjubah hitam menyerbu keluar, menuntut milik keluargamu, catatan eksperimen dan larutan induk virus. Saudara Zan menolak memberikannya, jadi dia menghunus pisaunya dan menyerang. Saudara Zan melawannya untuk waktu yang lama, dan sekarang dia memuntahkan darah. Dia menyuruhku melarikan diri sekarang, dan meminta bantuanmu. Apa seorang pembunuh dari keluargamu? Ya, Muzikang tuan muda tertua keluargamu, datang mencari masalah denganku, dan kakinya dipatahkan oleh Saudara Zan. Aku perkirakan bahwa Mu Tai-en menyewa seorang pembunuh, bermaksud membunuh kita dan mengambil kembali catatan eksperimen. Mutaian ini. Aku sudah jelas-jelas memperingatkannya, namun dia masih begitu berani. Dia jelas tahu bahwa Komandan Naga adalah dermawanku, namun dia mengirim pembunuh seperti itu. Ini jelas menunjukkan dia sama sekali tidak menghormatiku. Muzikang sombong dan mendominasi. Mu Tai-en benar-benar gila. Tuan Kota, sekarang hanya kamu yang bisa menyelamatkan Saudara Zan. Baiklah, pelayan. Tuanku Kepala Kota, mohon, berikan perintah Anda. Segera kirimkan personel. Cepat ke perusahaan untuk menyelamatkan Longshan. Selanjutnya suruh 5 kelompok besar bertindak bersama. Jual habis saham keluargamu. Serang kekuatan keluargamu. Aku ingin dalam waktu singkat membuat keluargamu lenyap sepenuhnya. Ya tuanku penguasa kota, aku akan segera menanganinya. Apa gunanya Anda? Data tidak diambil. Orang itu juga tidak terbunuh. Bukankah Anda seorang pembunuh di Feng Hal? Pria Longshan itu benar-benar terlalu mahir dalam bertarung. Aku menggunakan seluruh kekuatanku dan melawannya hingga menemui jalan buntu sepanjang waktu. Kemudian penguasa kota membawa sekelompok orang dan menyelamatkannya. Bajingan tua itu sang kepala kota. Merusak rencana saya lagi. Sekarang ini.
Kakak, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. 5 kelompok besar secara kolektif sedang menjual habis saham kita. Mereka juga secara terbuka menyatakan bahwa mereka ingin memusnahkan keluargamu kita. Ini beritanya, lihat. Mereka telah memberontak. Mereka semua telah memberontak. Kepala kota ingin melawan kita sampai mati. Mengapa dia membantu Long Sam ini? Tak disangka dia akan menggunakan kekuatan sebesar itu demi orang luar. Apakah Long Sam ini anak haramnya? Jangan khawatirkan orang itu untuk saat ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika kita mengabaikan ini, keluarga Muku benar-benar akan tamat. Kepala kota menyerang dengan kekuatan penuh. Jika kita menghadapinya secara langsung, kita hanya akan mengalami kehancuran bersama. Tapi sekarang kepala kota bahkan The tak film memberiku was kesempatan translated bernegosiasi. and narrated by Keluargamu M telah Media. mencapai titik kritis hidup dan mati. Sepertinya, saya hanya bisa mengeluarkan harta rahasia keluargamu. Harta rahasia keluargamu. Apa itu? Mengapa aku belum pernah mendengarnya? Ketika keluargamu kami pertama kali menetap di sini, kami mengandalkan token dari Asura Hal, Pandi Asura Dunia. Itu bisa memanggil 2 pelindung agung dari Asura Hal untuk memberikan bantuan mereka. Sehebat itu. Bagus. Jika penguasa kota itu berani sombong lagi, aku akan mengambil nyawa seluruh klannya. Tidak peduli seberapa sombong kepala kota itu, dia harus berlutut padaku setelah melihat Panji Komando ini. Pergi, Xiao Kang. Panggil bajingan tua itu ke sini untuk saya. Ya. Mutayang, mengapa hari ini kamu punya waktu luang untuk mengundangku sebagai tamu? Kamu pasti ingin meminta maaf padaku, Rai. Minta maaf. Minta maaf untuk apa? Apakah Anda sudah gila? Demi seorang pemuda belaka, Anda berani menentang keluargamu kami. Apakah aku gila atau tidak itu bukan urusanmu. Kita hanya melihat hasilnya sekarang. Apakah kamu puas sekarang? Itu hanya beberapa perusahaan itu saja. Apakah Anda pikir saya takut pada Anda? Aku tidak tahu. Dari mana kau dapat keberanian untuk menyombong? Keluargamu hampir bangkrut. Apakah kamu belum menyadarinya? Dalam menghadapi hidup dan mati, Wan hanyalah Anda. Ketika keluargamu kami pertama kali mendirikan diri di sini, ada banyak tangkut yang mengelilingi kami. Kami tidak hanya mengandalkan Wan. Apa maksudmu? Anda pasti pernah mendengar tentang Pandi Asura Dunia, kan? Dengan bendera komando ini, seseorang dapat memanggil pelindung Asura untuk bantuan. Dan keluargamu kami kebetulan memilikinya. Aku tidak menyangka. Bendera komando ini ternyata ada di tangan keluargamu. Anda mengakui nilainya. Bagaimana? Apakah Anda masih berani menentang keluargamu kami? Paling buruk kita berdua akan menderita kerugian besar. Kita bisa bangkrut. Tetapi seluruh keluarga Shu Anda akan binasa. Aku coba. Apa syarat-syaratmu? Pertama, tarik semua orang Anda. Berapa banyak modal yang Anda sita dari keluargamu saya? Muntahkan semuanya kembali. Kedua, ganti rugi saya 30 juta dolar Amerika sebagai biaya untuk membangun kembali perusahaan farmasi. Ketiga, serahkan Long Sang kepada saya untuk disingkirkan. Syarat pertama dan kedua, aku bisa menyetujuinya. Tapi syarat ketiga ini, aku tidak bisa menyetujuinya. Longshan adalah penyelamat hidupku. Aku tak mungkin membalas kebaikan dengan permusuhan, kan? Apa maksud Anda tidak bisa? Selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani menentang saya seperti ini. Jika Anda menyerahkan Longshan, saya akan memberi Anda jalan keluar. Mutayang, jangan terlalu memaksakan keberuntunganmu. Apakah kamu pikir kami adalah orang-orang yang bisa dimanipulasi olehmu? Aku hanya menerima syarat pertama dan kedua. Jika kamu bersikeras tentang ini, kita hanya bisa memilih kehancuran bersama. The film was translated Sikan. and Ya, narrated Kakak. by M Beri saya Media. laporan tentang situasi saat ini. Baiklah, situasi keluargamu kita semakin membaik sekarang. 5 kelompok besar telah berinvestasi secara kolektif pada saham kita. Dari segi bisnis kita tidak perlu khawatir. Namun media telah melaporkan secara luas bahwa kita melakukan eksperimen virus. Reputasi keluargamu kita hancur. Bukan apa-apa, hanya sekelompok rakyat jelata yang bodoh. Bahkan jika perusahaan runtuh, saya masih bisa menopangnya kembali. Tentu saja, kakak, prestisemu. Aku tentu tahu tentang itu. Media badut-badut tidak penting itu. Tidak perlu ditakuti. Ambil ini. Dan tunjukkan kepada mereka. Mereka akan tahu apa yang harus dilakukan. Di wilayah Huasia, tidak ada yang berani mengabaikan kagungan Pandi Asura. Ya kakak, aku pasti akan menangani masalah ini dengan benar. Aku tidak menyangka keluargamu kali ini mengungkapkan kartu truf mereka yang sebenarnya. Panji Asura. Keluargamu terselamatkan kali ini.
Orang-orang yang tidak bisa tidur sekarang. Pastilah tuan kota dan orang-orangnya. Bajingan tua itu mengandalkan sedikit kekuasaannya di kota ini. Selalu sombong dan sewenang-wenang. Kali ini dia benar-benar mencoba ikut campur dalam urusan keluargamu. Dia seharusnya melihat statusnya sendiri. Aku dengar insiden ini masih disebabkan oleh Longzhan. Dia mencuri data eksperimen keluargamu dan membocorkannya ke media. Selain itu, dia juga merebut wanita Muzikang. Dia benar-benar pantas mati. Tepat sekali mengenai masalah pencurian data. Dia dan Liu Bingbing melakukannya bersama. Mu Taien menyewa pembunuh bayaran, ingin melenyapkan mereka berdua. Tuan kota yang dengan paksa membelanya. Sekarang lihat, begitu Panji Asura terungkap, aku pikir orang yang akan dicabut akarnya justru adalah tuan kota. Sepertinya kali ini tuan kota dan Longzhan ditakdirkan untuk gagal. Kali ini, kita harus sepenuhnya memutuskan hubungan dengan mereka. Akan buruk jika kita ikut terseret nanti. Benar, kita juga perlu membuang Suyun, si pengkhianat itu, keluar bersama mereka. Hanya begitu keluarga Sukita akan benar-benar bersih. Karena kita akan mengusirnya. Maka, kita harus mengambil kembali aset-asetnya, juga saham perusahaan dan properti. Suruh dia memuntahkan semuanya padaku. Baiklah ibu, aku akan pergi mencarinya sekarang juga. Jalan itu, menikmati semua yang dimiliki keluarga Su, namun berani tidak tahu berterima kasih dan berkhianat. Mulai hari ini, biarkan dia tidur di jalanan. Hanya memikirkannya rasanya balas dendam telah terbalaskan. Ibu tunggu, aku pergi sekarang. Kakak, Anda memanggil saya. Ada masalah apa? Jangan panggil aku kakak. Kamu tidak pantas. Aku di sini untuk memberitahumu. Pindah dari rumah keluarga Su. Apa maksud Anda dengan ini? Apa maksudku? Aku sudah lama tidak suka melihatmu. Berani menduduki posisi kepala keluargaku. Aku sudah gatal karena kebencian bahkan dalam mimpiku. Apakah Anda lupa bagaimana Anda awalnya bersumpah kepada saya dan kepada Longshan? Apakah Anda tidak takut Longshan akan datang mencari masalah dengan Anda? Longzhan bahkan tak bisa melindungi dirinya sekarang. Mengapa kamu tidak memanggilnya kembali? Bukankah dia seharusnya sangat kuat? Kali ini bahkan tuan kota tidak bisa melindunginya. Aku akan menyampaikan kata-kataku di sini hari ini. Panggil dia kembali. Lihat bagaimana aku akan menghadapinya hari ini. Longzhan benar-benar memukulku. Aku ingin lihat bagaimana rencanamu menghadapiku. Jangan terlalu sombong. Aku melihatmu seperti belalang setelah musim gugur. Kamu tidak akan melompat-lompat lebih lama lagi. Keluargamu mengeluarkan Panji Asura setelah berurusan dengan tuan kota kamu berikutnya. Panji Asura, orang-orang ini, trik apa yang mereka lakukan saat aku pergi? Kamu terlihat seperti orang udik, bodoh dan kurang informasi. Mengandalkan Panji Asura, mereka bisa memanggil 2 pelindung agung dari Balai Asura untuk memberikan bantuan. Kali ini, bahkan tuan kota tidak berani bertindak gegabah. Aku lihat kamu juga ditakdirkan untuk gagal. Nikmati saat-saat terakhirmu. Longzhan, sebentar lagi kamu akan tahu. Kamu akan menyesal pernah hidup di dunia ini. Ruang tamu villa. Ibu, Longzhan memukulku. Kau sampah tak berguna. Beraninya kau memukul putriku. Dia pantas mendapatkannya. Membuat pernyataan keterlaluan di depanku. Dan bahkan mengancam akan menyita properti Yun Er. Ini semua idemu bukan? Tentu saja, ini awalnya. Properti keluarga Sukita. Karena aku punya hak untuk memberikannya padamu. Aku punya hak untuk mengambilnya kembali. Ibu, bagaimana Anda bisa begitu tidak berperasaan? Bukankah Anda berjanji bahwa bisnis-bisnis ini akan dibagi untuk saya, membaginya untukmu? Kau pikir kau siapa? Darah yang mengalir di nadimu, bukanlah darah keluarga suku. Mengapa harus dibagi untukmu? Ibu, apa yang sebenarnya terjadi? Jangan panggil aku ibu, aku bukan ibumu. Kau hanyalah anak pungut. Dulu kepala keluarga Su Changshu memumutmu di pinggir jalan. Kepala keluarga berhati lembut dan menerimamu sebagai putri keduanya, meminta kami untuk membesarkanmu. Tapi Su Yan adalah putri kandung kami yang sebenarnya. Dan kau akan selalu jati orang yang tak diinginkan siapapun. Mustahil. Ini tidak mungkin. Ibu, Anda pasti berbohong kepada saya kan? Bagaimana mungkin saya adalah anak haram? Apalagi, segala sesuatu yang kau terima saat tumbuh dewasa adalah sisa dari apa yang dimiliki Suyan kami. Jika kau adalah anak kandung, bagaimana mungkin aku memperlakukanmu seperti ini? Ngomong-ngomong, kau seharusnya masih berterima kasih padaku karena membiarkanmu mengetahui asal-usulmu sebelum kau mati. Yun Er tidak apa-apa. Jangan khawatir. Aku pasti tidak akan meninggalkanmu. Longshan, apakah ini benar? Aku sebenarnya bukan anak kandung? Menilai dari keluarga Su, Film was berbagai sikap translated terhadapmu sebelumnya. and narrated Itu by memang M dapat Media. dipercaya. Pantas saja.
Pantas saja selama ini, kau selalu bersikap kasar padaku. Suyan juga membuliku sejak kecil. Aku selalu berpikir itu karena aku tidak cukup baik. Sekarang sepertinya, aku sebenarnya menempati posisi nona muda keluarga Su. Karena memang begitu. Mengapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Keluarga Su kami, meskipun tidak dianggap terkemuka, setidaknya adalah keluarga terpelajar. Hal yang memalukan seperti itu. Apakah kau berharap aku mengumumkannya secara publik? Jati begitu? Pantas saja aku membencimu saat pertama kali melihatmu. Sekarang setelah kamu tahu kebenarannya, cepat kembalikan properti keluarga Su kita. Bawa suami pengemismu dan keluar dari keluarga Su bersama-sama. Yun Er, keluarga seperti ini, apakah kamu masih menyimpan ilusi? Selama bertahun-tahun ini, properti milikmu. Aku akan mengembalikan semuanya. Dan uang yang kau pakai untuk membesarkanku, aku juga akan memberikannya kepadamu. Mulai hari ini, aku tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Su. Semangatlah. Apapun yang terjadi, mengetahui identitasmu selalu menjadi sesuatu yang patut disyukuri. Aku tidak sedih. Aku hanya tiba-tiba merasa sangat kesepian. Kakak Xian, aku hanya memilikimu mulai sekarang. Baiklah, jangan terlalu memikirkannya. Benar. Apakah ada tempat yang ingin kamu kunjungi dan bersenang-senang? Aku akan menemanimu. Baiklah, aku akan membawamu ke tempat yang menyenangkan. Restoran. Kakak Xian, kue mereka sangat lezat. Kapanpun aku merasa sedih sebelumnya, aku akan datang ke tempat mereka untuk makan. Ayo kau coba sedikit. Aku tidak suka makan makanan penutup. Ayo coba saja. Bagaimana rasanya? Bukankah ini lezat? The film Halo, was bisakah Anda translated tolong bungkus and satu porsi kue narrated by ini M untuk Media. kami? Permisi Nyonya, saat ini kue kami yang satu ini tidak bisa dibungkus untuk dibawa pulang. Toko ini mengadakan tantangan dark. Hanya mereka yang mengenai sasaran 10 lingkaran yang diizinkan membawanya pergi. Turunkan itu. Bidik hati merah di tengah. Jaga napasmu tetap stabil. Dengarkan aku, 321. Rumah Longshan. Hati-hati jangan sampai masuk angin. Aku punya firasat, keluargamu tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Kakak San Pao harus berhati-hati. Jangan khawatir. Apapun yang terjadi, aku akan berada di sisimu. Ayo, kamar hotel pribadi. Semua orang telah bekerja keras akhir-akhir ini. Mari bersulam. Longshan, aku minta maaf. Aku merasa bersalah. Tidak apa-apa Tuan Kota, aku bisa mengerti. Anda harus mengkhawatirkan keselamatan keluarga Anda, yang sepenuhnya dapat dimengerti. Selain itu, Anda tidak pernah menyetujui permintaan keluargamu untuk menyerahkanku. Ini sudah sangat terpuji. Maafkan aku Kakak Zan. Aku juga tidak bisa melawan mereka. Aku sudah bilang tidak apa-apa. Kalian tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Juga, percayalah padaku. Orang lain mungkin takut pada Panji Asura itu, tapi aku sama sekali tidak takut padanya. Baiklah, mari berhenti memikirkan hal-hal yang tak menyenangkan. Bersulam. Oke. Semuanya permisi sebentar. Tunggu aku sebentar saja. Hari ini adalah hari yang bahagia. Mari kita minum sampai tumbang. Apa kabar? Kakak Zan, aku benar-benar minta maaf. Aku benar-benar tidak berguna. Aku sudah bilang tidak apa-apa. Jangan salahkan dirimu. Akankah aku tidak berguna bagimu? Mulai sekarang. Akankah kau masih mencariku? Tentu saja omong kosong macam apa yang kamu katakan. Di masa depan, kita akan selalu menjadi teman baik. Kakak Zan, aku sangat menyukaimu. Aku merasa tidak bisa hidup tanpamu. Maukah kau bersamaku? Ini. Kamu pasti mabuk. Aku sudah menikah. Aku punya seorang istri. Dan aku sangat mencintainya. Mari kita berteman saja. Kakak Zan, ini semua karena waktu pertemuan kita sudah terlambat. Kalau tidak aku pasti sudah menikahimu. Bin dengarkan aku. Dua orang bisa memiliki hubungan yang sangat baik.
Tapi mereka tidak harus menikah. Seperti kata pepatah, daripada saling mendukung dalam kesusahan, lebih baik saling melupakan di sungai dan danau. Oke, berjanjilah padaku. Maukah kamu menjadi teman seumur hidup? Baiklah, aku berjanji padamu. Aku akan menjadi teman baikmu. Ada apa denganku? Begitu aku minum The film terlalu was banyak, aku mulai translated bicara and omong kosong. narrated by M. Media. Maafkan aku, Kakak Zan. Tidak apa-apa. Mari kita kembali. Tuan Kota. Di mana Yun Er? Bukankah dia pergi mencarimu? Bukankah kamu menemukannya? Ini gawat. Dia pasti melihat sesuatu dan salah paham terhadap kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau kita pergi mencarinya? Jika dia pergi dari sini, kemana dia bisa pergi? Apakah dia kembali ke villa? Atau apakah dia pergi ke keluarga Su? Atau mungkin dia pergi ke perusahaan? Dia tidak mungkin kembali ke keluarga Su. Dia pergi ke perusahaan, atau dia kembali ke villa. Bagaimana kalau kita berpisah dan mencari? Aku akan pergi ke perusahaan. Kau akan pergi ke villa. Baiklah, Tuan Kota, kami tidak akan merepotkan Anda dengan ini. Kami berdua akan berpisah dan bertindak. Kami pasti akan menemukan Yun Er. Bagus, kalian berdua pergilah. Rumah Longshan. Yun Er. Jangan menangis lagi. Jika kau menyukainya, aku bisa menyingkir. Yun Er, aku bersumpah demi surga. Aku sudah menjelaskan dengan sangat jelas padanya. Aku bilang padanya aku sudah punya istri. Kamu adalah orang yang paling kucintai. Dia dan aku hanya bisa berteman. Kau tidak membohongiku. Kita sudah bersama begitu lama. Apakah kamu belum mengerti aku? Bagaimana kalau kamu menelponnya untuk memberitahunya bahwa kamu aman? Aku akan melakukan seperti yang kau katakan. Tuan Long lama tidak bertemu. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan dengan cepat. Tuan Long benar-benar tidak punya kesabaran. Aku ingin tahu, apakah kesehatan Bingbing saat ini masih bisa menahan ini? Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Keluarlah sekarang ke gedung terbengkalai di pinggiran kota, sendirian. Kamu. Jika kau tidak datang wanita ini, aku akan bersenang-senang dengannya. Kakak Chan, aku akan pergi bersamamu. Tidak. Aku bisa mengatasinya sendiri. Kalau begitu aku akan memanggil Tuan Kota untuk menemanimu. Jangan khawatir. Aku telah menerobos kolam naga dan sarang harimau. Han Ganceng yang sepel. Tidak bisa menimbulkan masalah apapun. Yakinlah. Kakak Chan, tolong, berhati-hati. Gunung terbengkalai. Longshan, lama tidak bertemu. Tidak menyangka ini kan? Aku masih hidup dan sehat. Hari ini aku pasti akan membunuhmu. Hanya denganmu. Seorang tuan muda manja. Aku benar-benar tidak menganggapmu serius. Aku benar-benar membenci wajahmu yang sombong dan angkuh itu. Hari ini kita selesaikan semua urusan baik yang baru maupun yang lama. Tidak ada sinyal di sini. Kau tidak bisa meminta bantuan. Mari kita lihat bagaimana kau masih bisa begitu sombong. Kakak Zan, cepat selamatkan aku. Longshan, kau menghancurkan keluarga The Hanku. film was Aku tentu tidak bisa translated melakukan and apapun padamu. narrated by Tapi M. Liu Media. Bingbing ini akan menderita. Aku memperingatkanmu. Apapun itu tujukan padaku. Jangan sentuh orang-orang di sekitarku. Longshan, sebenarnya aku ingin menyentuhmu. Betapa kuatnya dirimu. Aku hanya bisa membuat orang-orang di sekitarmu menderita sedikit. Bingbing. Bingbing. Di mana kamu? Trik yang sama. Kamu pikir kamu bisa membodohiku 2 kali. Apakah kau tahu apa itu? Itu adalah racun. Keluargamu yang telah mereka teliti. Biar ku beritahu kabar baik lainnya. Penawar untuk racun itu belum dikembangkan. Han Ganceng. Dendam karena kau menghancurkan keluarga Hanku. Aku harus membalasnya. Aku memberimu waktu 1 menit untuk meminta maaf padaku. Kalau tidak, racun itu akan disuntikkan. 3, 2, 1. Tunggu. Aku minta maaf. Apel. Aku minta maaf. Jadi ini rasanya. Melihat Tuan Muda Long menyerah. Biarkan dia pergi. Longsha, kenapa kau begitu naif? Ini baru permulaan. Aku ingin kau berlutut di hadapanku. Kamu. Lihatlah kecantikanmu ini.
menyimpan satu di rumah, dan menyimpan satu lagi di luar. Han Ganchen. Jangan sentuh dia. Apa kau tidak tahan lagi? Longshan, kau mau berlutut atau tidak? Kamu harus hidup dengan baik. Suatu hari, aku harus membunuhmu dengan tanganku sendiri. Enyahlah. Apakah kamu baik-baik saja, Binbing? Kamu mencari mati. Kamu baru saja mengatakan, kamu sedang meneliti supervirus. Dan kamu terlibat. Kau tidak bisa membunuhku. Jika kau membunuhku, kau tidak akan tahu apa-apa. Bicara. Apa yang kamu teliti? Siapa lagi anggotanya? Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Aku hanyalah Tian, di bawah tuan tuamu. Aku hanya melakukan apapun yang diperintahkan oleh atasan. Tuan Lon. Tuan Lon. Terakhir kali Anda menolak keluargamu kami. Dan sekarang Anda ingin membunuh bawahan saya? Jika saya tidak tiba dengan cepat, saya khawatir dia sudah menjadi jiwa yang teraniaya di bawah tangan Anda. Tuan tuamu, selamatkan aku. Jangan khawatir. Meskipun saya menghormati Tuan Long, bagi Tuan Long untuk berulang kali menindas orang-orang di sekitar saya, apakah Anda tidak takut bahwa dalam kemarahan saya The film akan was mengeluarkan Pendi translated Asura? and narrated by M Media. Apa yang kamu inginkan? Saya adalah seorang pengusaha. Tidak tertarik pada semua perkelahian dan pembunuhan ini. Selama Anda dan saya bergabung dengan pil wangi dingin Anda dan supervirus saya, belum lagi Tiandu, bahkan seluruh Longzhou, dua keluarga besar kita dapat mendominasi bidang ini. Kau mungkin tidak tahu. Di mataku, betapa aku membenci orang. Sepertimu yang mulutnya hanya penuh dengan keuntungan. Tidak ada bisnis di dunia yang tidak bisa dinegosiasikan. Jika gagal itu hanya karena harganya tidak tepat jika gagal. Namun ketika membahas harga bisnis dengan saya, itu mudah dibicarakan. Aku sama sekali tidak peduli dengan uangmu. Setelah aku melenyapkan Han Ganchen, yang berikutnya adalah kau. Tuan Lon, sepertinya kerja sama kita telah gagal. Apakah kau tuli? Aku bilang keluargamu harus binasa. Sungguh kesombongan. Sayang sekali. Lihat, Anda yang bermargalon. Anda memaksa saya. Racunku bisa membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Tuan bayangan darah kami. Ini adalah pemimpin pasukan 10.000 naga. Long Zhan Komandan Naga. Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Berani menyentuh Komandan Naga. Pertama tanyakan, apakah pasukan pengawal Tianduku menyetujuinya? Apakah Anda pikir saya dibesarkan untuk mudah ditakut-takuti? Anda telah diracuni oleh racun asap saya tanpa penawar saya. Mari kita lihat berapa lama Anda bisa tetap sombong. Mutai Anan. Kau telah melakukan terlalu banyak kejahatan. Hari ini adalah hari kematianmu. Bunuh dia. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuh orang-orangku. Apakah kau mendengar sesuatu? Apa? Itu pasti keluarga Mumu sedang ditembus. Aku bilang akan memusnahkan seluruh klanmu. Berani tidak menghormati yang mulia. Penjahat sombong. Bunuh tanpa ampun. The film was translated and narrated by M Media. Kamar rumah sakit. Kakak Xian, kau akhirnya bangun. Apakah kalian semua baik-baik saja? Kami semua baik-baik saja, tapi kau tidak sadarkan diri selama 3 hari. Yun Er. Sekarang, semuanya sudah beres. Sudah waktunya kita menyelesaikan urusan kita. Kau. Maukah kau menikah denganku?
Bayangan darah. Segera kirim seseorang untuk menangani ini. Ya. Pesta pernikahan. Selamat. Semoga kalian bersatu selamanya dalam hati. Kalung ini adalah hadiah untuk kalian berdua saat bertemu. Jangan tidak menyukainya. Mempersembahkan satu kalung berlian Heart of the Ocean. Tidak. Ini terlalu berharga. Kartu ini berisi sekitar lebih dari 10 miliar. Ini adalah sedikit uang saku untuk Anda. Mempersembahkan satu kartu platinum tertinggi tanpa batas. Aku tidak punya banyak yang bisa diberikan. Aku akan memberimu mobil saja. Sebagai hadiah pernikahan untuk pasangan muda ini. Sebuah Bentley senilai 30 juta. Sebuah kendaraan edisi terbatas global. Ini. Semua ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Aku nyatakan. Upacara pernikahan resmi dimulai sekarang. Yun Er. Seumur hidupku, aku bersumpah akan menggenggam tanganmu dan menua bersamamu. Aku akan memperlakukanmu dengan baik seumur hidup. Mempelai pria sekarang boleh mencium mempelai wanita.